Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1691. Melawan tim Azure Dragon. Selama mereka bisa mewakili kota bulan gelap di turnamen, mereka akan bisa mendapatkan hadiah 100 batu bintang, dan jika mereka bisa mendapatkan peringkat tinggi, maka mereka akan mendapatkan hadiah lebih lanjut dari logam semu ilahi bintang 1. Ada harapan, ada harapan. Pertarungan mereka dengan tim macan putih berakhir terlalu cepat. Saat ini, tim Azure Dragon dan tim Vermilion Bird masih bertarung sengit. Bahkan karena pertarungan yang terlalu sengit dan ketat, mereka bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mungkin beberapa dari mereka telah melihat sekilas bahwa pertempuran di sisi ini telah berakhir. Tetapi bukankah itu sangat normal? Bagaimana tim cadangan bisa menjadi tandingan tim macan putih? Ling Han dan kelompoknya turun dan beristirahat, menunggu pemenang muncul di antara tim Naga Azure dan tim Burung Vermilion. Ini adalah pertarungan yang seimbang. Kedua belah pihak sangat kuat, dan Mao Suyu serta yang lainnya kadang-kadang terengah-engah melihat penampilan mereka. Begitulah sengitnya pertempuran itu. Namun Ling Han merasa sangat bosan. Selain mereka yang kekuatannya tidak terlalu jauh darinya, pertempuran Saint King Tie benar-benar tidak cukup untuk menarik minatnya. Mereka bertempur sepanjang hari dan malam, dan baru kemudian pertempuran ini akhirnya selesai. Pemenangnya adalah tim Azure Dragon. Alasan tim Naga Azure berhasil keluar sebagai pemenang adalah karena mereka memiliki kapten yang sangat kuat keajaiban dari klan Duan Jun. Tidak seperti Ding Xiaochen yang masuk militer hanya untuk merayu seorang wanita. Duan Jun terlahir sebagai seorang fanatik seni bela diri dan menikmati pertempuran. Dia baru bergabung dengan Dark Moon Army selama 300.000 tahun, tetapi dia telah bertempur tidak kurang dari 3 juta pertempuran, baik besar maupun kecil. Ini setara dengan pergi berperang setidaknya setiap bulan. Frekuensi ini sangat tinggi. Namun ini adalah jalur kultivasi yang paling cocok untuknya. Dalam waktu 300.000 tahun yang singkat, dia telah menyelesaikan transformasi dari rookie pasukan cadangan menjadi kapten tentara Naga Azure. Dia dikenal sebagai elit teratas dari Azure Dragon Army, dan orang yang paling mungkin di klan Duan untuk menerobos ke Severing Mundane Tier. Kecakapan bertarungnya jelas lebih unggul dari yang lain, tetapi karena ini adalah pertarungan tim, kekuatan individu tidak begitu penting. Makanya, tim Azure Dragon hanya berhasil meraih kemenangan setelah melalui pertarungan yang sulit. Dia seperti Ling Han, yang kekuatannya telah melebihi standar yang seharusnya dimiliki oleh Raja Suci, dan kekuatan pribadinya cukup untuk membanjiri seluruh timnya. Ketika tim Naga Azure mengetahui bahwa lawan mereka berikutnya adalah tim cadangan, semua ekspresi mereka cemerlang. Bagaimana mungkin, ketika mereka menyelidiki detail pasti dari keadaan pertempuran, kewaspadaan yang kuat terhadap Ling Han secara alami muncul di dalamnya. Dia mengubah situasi pertempuran sepenuhnya dengan kekuatan pribadinya. Ini terlalu menakutkan. Setelah tentara Naga Azure beristirahat sebentar, pertempuran terakhir segera dimulai. Yang lainnya adalah sampah. Kita hanya perlu mengalahkan bocah bernama Ling Han itu, kata Duan Jun keras. Meskipun kita semua lelah, meskipun kekuatan pertempuran kita belum mencapai puncaknya, kita hanya perlu mengertakkan gigi, dan kemenangan ada tepat di depan kita. Azure Dragon, kemenangan untuk semua pertempuran. 9 anggota tim lainnya semuanya meneriakkan slogan mereka. Di bawah kepemimpinan Duan Juni tahun 10 orang di antaranya mendekat. Mao Suyu dan yang lainnya secara otomatis berdiri di belakang Ling Han. Hanya Ding Xiaochen yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, karena luka-lukanya terlalu parah. Mereka hanya tersisa 9 anggota mereka. Biaya, saat Duan Jun memasuki mode pertempuran, dia menjadi gila, matanya merah, dan semangat juangnya telah mengeras. Dia langsung menembak, mengacungkan kapak perang besar di tangannya,
dan langsung memberikan serangan tepat ke Ling Han. Di belakangnya, ke-9 rekan satu timnya telah menanamkan kekuatan mereka sendiri ke dalam Duan Jun. Ini sedikit seperti kekuatan bangsa, tetapi tidak ada yang disebut kekuatan bangsa di alam surgawi. Tidak pernah ada sekte besar yang akan memanfaatkan kekuatan negara, karena setelah seseorang menjadi tingkat duniawi yang memutuskan, mereka akan memutuskan ikatan fana mereka. Jadi bagaimana mereka bisa menarik kekuatan dari manusia biasa dengan peningkatan kekuatan? Duan Jun sangat kuat. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, seperti dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan, dan serangannya telah dikirim. Ling Han mengulurkan satu jari dan mengetuk kapak perang. Seluruh adegan sepertinya melambat. Semua orang bisa dengan jelas melihat kapak perang turun, dan jarinya menyambut serangan yang datang. Kemudian, keduanya bentrok dan adegan yang melambat langsung membeku. Kali ini, tampaknya tidak hanya begitu, tetapi benar-benar membeku. Jari Ling Han telah menghentikan kapak perang, itu hanya satu jari. Tetapi seolah-olah itu adalah logam surgawi yang telah ada selama ribuan tahun, dan tidak akan rusak atau pecah. Duan Jun menarik napas tajam, namun tiba-tiba melepaskan raungan keras, mendorong kekuatannya secara maksimal. Kapak pertempuran bergetar ringan, dan mata benar-benar terbuka di tubuh kapak, melihat ke arah Ling Han. Pandangan ini seperti tatapan kematian dewa, menyebabkan hati Ling Han bergetar, dan benar-benar membuatnya tidak bisa bergerak. Duan Jun meninggalkan battle axe-nya, dan menembak tepat di wajah Ling Han, ingin memanfaatkan kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini untuk menyingkirkan Ling Han. Dan demi battle axe ini, membuka matanya ke-9 rekan satu timnya yang telah memberinya dorongan kekuatan segera bergoyang dan jatuh ke tanah. Mereka telah kehilangan kecakapan bertempur mereka. Mao Suyu dan yang lainnya meraung marah dan bergerak. Selama mereka bisa menghentikan Duan Jun, mereka pasti akan menang. Tetapi jika sebaliknya, dan Duan Jun berhasil, maka tanpa Ling Han di sana, bahkan jika mereka masih 8, Duan Jun akan dapat menghadapinya. Setiap orang dari mereka. Tetapi apakah mereka akan berhasil tepat waktu? Target lawan sangat jelas. Saat mereka pindah, target mereka adalah Ling Han. Selain itu, meskipun Ling Han adalah target utama serangan mereka, mereka juga sedikit terpengaruh oleh mata kapak pertempuran, dan gerakan mereka menjadi lebih lambat dalam sekejap. Bagi elit seperti mereka untuk bertukar pukulan, dapatkah mereka melakukan ini secara instan? Tinju Duan Jun telah tiba, namun dia melihat Ling Han menunjukkan senyuman padanya. Saat ini, semua rambut di tubuh Duan Jun berdiri tegak. Pada saat ini, roh Ling Han seharusnya benar-benar terintimidasi, dan karena rohnya seolah-olah sudah mati, dia secara alami tidak mungkin mengangkat satu jari pun. Tanpa jiwa, tubuh fisik hanya akan menjadi cangkang kosong. Tapi Ling Han sebenarnya tersenyum padanya. Sial, ini benar-benar terlalu menyeramkan. Tapi sekarang, apakah dia bisa berhenti? Hanya ada satu kesempatan ini. Dia mengertakkan gigi, dan tinjunya masih jatuh. Ling Han pindah. Meski battle axe yang membuka matanya memang menyebabkan dia sedikit terhalang, itu benar-benar bisa diabaikan. Dalam sekejap, dia sudah pulih. Dia dengan santai menggunting tangannya, dan kedua jarinya mencengkeram pergelangan tangan Duan Jun. Tinju yang terakhir tidak bisa maju sedikit pun. Di sekitar mereka, semua orang tercengang dan mulut ternganga. Ling Han benar-benar menangani dengan mudah serangan yang begitu kuat. Seberapa kuat orang ini? Pada saat ini, serangan Mao Suyu dan yang lainnya akhirnya berhasil dilakukan. Peng, peng, peng. Mereka semua mendarat di Duan Jun dan mengirimnya terbang. Namun, kekuatan Duan Jun juga sangat mengejutkan. Diserang secara bersamaan oleh 8 orang, dia sebenarnya masih mampu berdiri kembali, meski ada bekas darah di sudut bibirnya, dan dia tampak sangat lemah. Tapi meski begitu, ini cukup mencengangkan. Tidak heran Duan Jun bisa menjadi orang paling kuat di Azure Dragon Army, tidak akan ada orang lain yang bisa melakukan hal yang sama semampu dia. Ling Han tidak menghitung. Dia sudah jauh melampaui level ini. Hahaha, mengesankan, Duan Jun tertawa keras. Saat dia tertawa, dia masih batuk darah,
Namun dia sama sekali tidak peduli. Dia juga tidak menunjukkan ekspresi terhina karena telah dikalahkan. "Siapa namamu?" dia bertanya pada Ling Han. "Ling Han." "Ling Han?" Duan Jun bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian dengan keras berseru, "Baiklah, aku akan mengingatmu. Saat kau punya waktu, kita bisa berbagi anggur dan gadis istana bersama-sama." Chapter 1692. Menentukan rencana. Orang ini sama sekali tidak shock. Ling Han mengangguk dan menjawab, "Kita bisa berbagi anggur, tapi lupakan tentang merayu gadis." "Hahaha, apa artinya hanya minum wine bersama?" Duan Jun langsung mengejek. "Apakah kamu begitu kurang pesona sehingga tidak ada wanita yang mau terjun ke pelukanmu, jadi kamu takut dipermalukan? Jangan khawatir, ikuti saja aku, Kakak Jun, dan aku jamin wanita akan mencintaimu." Saat ini, Duan Wen tidak bisa menahan batuk. "Sudah cukup kamu kalah, dan kamu masih secara terbuka meminta yang lain untuk berbagi anggur dan gadis istana bersamamu di sini. Apakah itu benar? Tapi itu juga bagus. Persahabatan antara pria dikembangkan melalui berbagi anggur dan merayu wanita bersama." Ling Han benar-benar menarik, dan kemampuan Duan Jun untuk berteman selalu dapat dipercaya. Kompetisi berakhir, dan tim cadangan muncul sebagai pemenang dengan cara yang tidak mungkin dibayangkan oleh siapapun, mencapai tempat pertama. Mereka juga telah memenangkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam turnamen besar di kota Black Moon dan kualifikasi untuk bersaing dengan keajaiban yang datang dari lebih dari 200 kota lainnya. Ini terlalu tidak terduga. Awalnya, mengizinkan tim cadangan untuk ambil bagian adalah demi keseimbangan dan keadilan. Tapi siapa sangka tim cadangan tahun ini benar-benar akan menjadi sangat kuat sebenarnya. Itu sepenuhnya karena satu orang sehingga mereka dengan paksa mengambil tempat pertama. Ketiga klan besar semuanya memulai diskusi yang berpusat di sekitar Ling Han. Baik klan Panjang dan klan Duan tidak diragukan lagi mempersiapkan kondisi luar biasa untuk menarik Ling Han ke kamp mereka. Adapun klan Ding, mereka melakukan debat sengit, membahas apakah mereka akan melaksanakan strategi mengalahkan Ling Han atau menariknya ke barisan mereka. Pada akhirnya, strategi untuk mengalahkan Ling Han berada di atas angin karena hubungan klan Ding dengan Ling Han sudah sangat buruk. Jadi bahkan jika mereka mencoba menariknya, mereka pasti akan memiliki kekuatan kompetitif yang kurang dari Duan, klan dan klan Panjang. Jadi mereka sebaiknya memotong kuncup ini saat kuncup tersebut belum mekar, dan tidak perlu berdebat lebih lanjut. Lihat saja, penampilan Mao Dai sudah mempengaruhi keseimbangan antara tiga klan besar. Klan manapun yang dia ikuti, kekuatan klan itu akan meningkat di atas yang lain karena Mao Dai memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi Grand Elder pesangon keempat. Tanpa ragu, selama Ling Han berhasil menjadi dewasa, dia bisa dibilang Mao Dai kedua. Atau bahkan mungkin lebih baik, hanya berpikir bahwa hari seperti itu akan datang. Klan Ding merasa sedikit cemas. Jangan lupa, Mao Dai masih memiliki anak perempuan yang belum menikah. Ding Hu secara alami mendukung gagasan untuk menjadi musuh dengan Ling Han. Dia dengan mengancam berkata, "Beberapa hari yang lalu, itu juga perintah pribadi Mao Dai yang memindahkan saya keluar dari kamp cadangan. Dan dia bahkan memanggil bocah itu untuk audiensi pribadi." Maksudmu Mao Dai juga mengawasi bocah ini, dan berniat menikahkan putrinya dengannya, Dinggang, yang juga seorang kakek pesangon pertama, berseru kaget. Para petinggi semua saling memandang, dan mereka bisa melihat keseriusan ekspresi satu sama lain. Mao Dai memiliki bakat 3,5 bintang, dan akan maju ke pesangon keempat dalam waktu kurang dari beberapa ratus juta tahun, dan bocah sialan itu juga memiliki bakat 3,5 bintang. Dan aku bahkan curiga dia belum menunjukkan potensi penuhnya. Bakat sejatinya bahkan harus di atas ini. Pada saat itu, dua Grand Elder pemutusan hubungan kerja keempat akan muncul di klan Mao, dan struktur kekuatan kota bulan gelap harus ditulis ulang. Bahkan sekuat Ding Clan, mereka hanya memiliki satu Grand Elder pesangon keempat, dan itu adalah Ding Yaolong. Meskipun beberapa tetua besar pemutusan keempat telah muncul terus-menerus dalam sejarah klan Ding, mereka semua tidak berhasil melewati langkah membagi jiwa Tier, dan akhirnya meninggal dalam kesengsaraan abadi.
di alam surgawi, waktu masih sangat berharga. Bahkan jika Anda memiliki umur tanpa akhir, jika Anda tidak dapat memastikan bahwa tingkat kultivasi Anda terus meningkat, Anda pada akhirnya akan dibawa kembali oleh langit dan bumi. Mao Dai memiliki seorang murid yang sangat tertarik pada gadis kecil Mao Dai, kata Ding Yaolong tiba-tiba. Leluhur, maksudmu memikirkan cara agar murid Mao Dai dan gadis dari klan Mao itu menjadi suami dan istri? Ding Hu bertanya dengan hormat. Dengan cara itu, Ling Han tidak mungkin menjadi sekutu kuat Mao Dai. Ding Yaolong tersenyum tenang dan berkata, tidak, pikirkan cara agar Ling Han dan gadis kecil Mao Clan menjadi pasangan. Semua petinggi saling bertukar pandang, merasa bingung. Bukankah mereka takut Mao Dai akan bersekutu dengan Ling Han? Keduanya memiliki bakat 3,5 bintang, dan jika mereka bersekutu, mereka bisa jadi menentang alam. Pa. Seseorang bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Pintar, ini sangat pintar. Perpindahan dari leluhur ini benar-benar luar biasa cerdas. Semua petinggi berpaling untuk melihat orang itu. Kamu tidak harus terlalu kasar dalam cara kamu menghisap ancestor, kan? Orang itu menjelaskan, kuncinya adalah murid Mao Dai, Zhang Chong. Benar, sangat menyukai gadis kecil dari klan Mao itu. Jika kita bisa memiliki Ling Han, bocah sialan itu, mencemarkan gadis kecil dari klan Mao, pikirkan saja, apa yang akan dilakukan Zhang Chong, bunuh bocah itu? Tentu saja, seseorang segera menjawab. Haha, bukankah ini akan menyebabkan perselisihan internal antara Mao Dai dan Ling Han? Bahkan jika Mao Dai berpikir bahwa apa yang telah dilakukan telah selesai, dan hanya melakukan yang terbaik dengan menikahkan putrinya dengan Ling Han, apakah Zhang Chong dapat membiarkannya berbaring? Orang ini tampaknya bisa maju ke Severing Mundane Tier kali ini, dan pada saat itu, membunuh Ling Han hanya akan menjadi sepotong kue baginya. Hehehehehehe, semua petinggi ini tertawa. Inilah yang disebut membunuh dua burung dengan satu batu. Adapun seberapa besar luka yang akan dialami Mao Suyu dalam masalah ini, bagaimana mungkin itu menjadi pertimbangan orang-orang ini di mata mereka? Hanya untung. Demi keuntungan, mereka bahkan bisa mengorbankan klan mereka sendiri. Apalagi jika itu adalah orang luar. Kemudian kami akan melaksanakan rencana ini setelah Zhang Chong maju ke tingkat duniawi yang memisahkan untuk memastikan bahwa tidak akan ada kesalahan. Dengan desakan kuat Ling Han, permaisuri pergi bersamanya, menuju ke kota bulan hitam. Bagaimana mungkin dia tidak membawanya bersamanya? Sekarang, Ling Han benar-benar bermusuhan dengan klan Ding, dan jika dia pergi, bagaimana jika klan Ding menyakiti permaisuri di depan leluhur duniawi yang putus? Tidak peduli seberapa hebat permaisuri, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Ling Han tidak menginginkan apapun yang akan menyebabkan penyesalan abadi terjadi padanya. Bahkan jika permaisuri harus menjadi pembelot militer, dia akan membawanya bersamanya ke dalam menara hitam. Syukurlah, komandan besar tentara bulan gelap adalah Mao Dai. Meskipun dia hanyalah boneka, dia masih memiliki sedikit kekuatan. Duan Jun memang menarik Ling Han bersamanya untuk minum anggur, dan bahkan mengundang lebih dari selusin wanita cantik yang juga sangat tidak terikat dari beberapa klan kecil di kota. Ketika mereka melihat Ling Han dan Duan Jun, mereka akan memanggil mereka Brother Jun dan Brother Han. Terlihat seperti mereka siap menerima kemajuan mereka selama mereka mau. Duan Jun membebaskan dirinya sepenuhnya, memiliki seorang wanita di kedua sisinya, dan memanfaatkan mereka sepenuhnya. Namun, dia tidak melangkah terlalu jauh, dan tidak melakukan hal-hal berlebihan dengan wanita-wanita ini, yang membuat semua orang yang kehilangan ini merasa sangat kesal. Ling Han bahkan lebih lugas, dia kedinginan dan menjauhkan semuanya dari jarak yang sangat jauh. Sejujurnya, bahkan jika dia adalah tipe yang mesra dengan kecantikan yang begitu indah seperti permaisuri, apakah dia masih akan tertarik oleh wanita cantik yang biasa-biasa saja? Duan Jun adalah orang yang menyenangkan. Dia sangat belak-belakan dan bukan tipe yang suka bertele-tele dengan kata-katanya. Ini sangat cocok dengan selera Ling Han. Dengan demikian, keduanya memiliki percakapan yang hebat dan minum sesuka hati mereka. Setelah bersiap selama 10 hari, 10 anggota pasukan cadangan yang dipimpin oleh Long Gaofei berangkat menuju kota bulan hitam.
mereka menaiki kapal besar. Jika tidak, waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan dengan berjalan kaki akan menjadi terlalu lama. Ini adalah alam surgawi, kecepatan Genesis Tier yang biasa-biasa saja itu benar-benar tidak memadai. Kapal besar itu sangat besar. Panjangnya 30.000 meter, dan juga lebarnya beberapa ribu meter. Jika berdiri tegak, maka itu akan menjadi gunung yang megah. Tapi di danau besar yang mirip dengan lautan ini sama sekali tidak menarik perhatian. Ombak menyapu mereka, dan tubuh kapal bergoyang dengan kuat. Bahkan ekspresi Ling Han sedikit bergeser saat merasakan kekuatan itu. Ini pasti sesuatu yang bisa mengancam tulang ketuhanannya. Chapter 1693. Kota Bulan Hitam. Ombak menghantam tubuh kapal, dan itu akan menyebabkan kapal bergoyang liar setiap saat. Bahkan jika Mao Suyu, Wei Bo, dan yang lainnya semuanya berada di tingkat yang sempurna dari tingkat kejadian, mereka masih merasakan perasaan pusing yang tidak nyaman dan ingin muntah. Ling Han dan Permaisuri masih baik-baik saja. Begitu mereka mengunci pintu, mereka bisa bersembunyi di menara hitam. Jadi siapa yang peduli dengan ombak? Orang yang menjalani kehidupan terpencil adalah Ding Xiaochen. Tidak hanya dia kalah dari Ling Han secara berturut-turut, dia bahkan secara terbuka merongrongnya. Jadi bagaimana dia harus menghadapi yang lain? Namun, dia benar-benar berkulit tebal. Dia masih datang dengan berani karena ini juga merupakan kesempatan baginya. Kota Bulan Hitam, Kota Bintang 2. Jangan berpikir bahwa hanya ada jarak satu level antara Bintang 1 dan Bintang 2. Hanya ada celah satu level antara Celestial King Tier dan Ascending Origin Tier. Tapi seberapa besar jurang antara dua level kultivasi tepatnya? Bagaimana jika dia bertemu dengan elit Dividing Soul Tier di Black Moon City dan mendapatkan bantuannya, dengan yang terakhir ingin membawanya sebagai menantu atau murid? Lalu, bukankah dia akan mencapai kesuksesan meteorik? Secara teori, dia hanya bisa mencapai pesangon ketiga paling banyak. Tetapi jika elit tingkat jiwa pembagi bersedia memberikan bantuannya yang berharga, maka kemungkinan dia mencapai pesangon keempat sangat tinggi. Kesenjangan satu pesangon mungkin perbedaan 10 miliar tahun umur dan mampu bertahan dari kesengsaraan abadi beberapa kali lagi. Jadi, bahkan jika Ding Xiaochen harus menanggung penghinaan dari yang lainnya, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Kapal itu melaju dengan sangat cepat, hampir menyamai kecepatan sprint penuh dari Ling Han. Jika tidak berlabuh di tengah jalan, itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mencapai Kota Bulan Hitam. Namun, kapal besar ini bukan untuk tujuan tunggal mengirim Ling Han dan kelompoknya, itu juga memiliki tugas mengangkut kargo. Setiap kali mereka tiba di kota berikutnya, sejumlah besar kargo akan diturunkan dari kapal, dan sejumlah besar kargo juga akan dimuat ke kapal. Kemudian, mereka akan melanjutkan ke kota berikutnya. Dengan penundaan seperti itu, perjalanan akan memakan waktu sekitar 2 bulan. Ling Han duduk di bawah pohon reinkarnasi, terus memahami peraturan. Di alam surgawi, ki spiritual sangat padat. Setidaknya itu bisa memastikan bahwa tingkat kemajuan seorang kultivator akan dipertahankan pada kecepatan yang sangat tinggi sebelum tingkat celestial. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa pemahamannya tentang regulasi harus ditindaklanjuti. Jika tidak peduli seberapa bermanfaat lingkungan untuk kultivasi, itu tidak ada gunanya. Dan dengan bantuan pohon reinkarnasi, itu setara dengan menganugerahkan sepasang sayap kepada Ling Han yang akan membuatnya bisa terbang tinggi. Dia baru saja masuk ke alam surgawi selama beberapa hari ini, dan dia sudah mencapai tahap puncak dari tingkat Sein Agung. Dia hanya harus mengumpulkan lebih banyak kekuatan asal, menyelesaikan apresiasinya, dan dia akan bisa menerobos ke Sein King Tier. Pada saat itu, dia yakin bahkan jika itu adalah Sein pria atau wanita dari sekte utama, selama mereka berada di tingkat kultivasi yang sama, dia masih dapat menekan mereka dengan mudah. Dia masih meminum cairan kesengsaraan surgawi dan memahami peraturan elemen petir, mengubahnya menjadi kekuatan mistiknya sendiri. Tentu saja, dia juga meninggalkan beberapa untuk permaisuri dan yang lainnya. Karena fisiknya, yang lain hanya bisa mengkonsumsinya setelah masuk ke dalam Severing Mundane Tier.
Selanjutnya, Ling Han hanya berencana memberikannya kepada permaisuri dan kaisar hujan. Itu karena bakat alami mereka dalam berkultivasi sangat luar biasa. Jika itu diberikan kepada yang lain, itu benar-benar akan menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Itu malah akan menghalangi tingkat kultivasi mereka, dan itu akan sangat menyia-nyiakan. Ling Han memperdalam pemahamannya tentang petir pemusnahan, dan kekuatan kehancuran menjadi semakin menakutkan. Namun, Lightning Flash tidak ditingkatkan lebih jauh. Sebagai gantinya, dia memiliki kekuatan mistik tambahan, dan Ling Han menyebutnya bola cahaya retak. Dia bisa melempar bulatan petir, dan kemudian mengendalikan ledakannya sesuka hatinya, menghasilkan kekuatan penghancur yang menakutkan. Itu bisa berdampak pada semua target di sekitarnya, tetapi tidak bisa membedakan antara sekutu dan musuh, karena ini adalah serangan yang sudah diluncurkan. Namun, jika dia menggunakan teknik ini, dia perlu mengakumulasi peraturan petir dari sekitarnya, dan semakin banyak waktu yang dia habiskan untuk akumulasi, semakin besar kekuatannya, tetapi itu tidak dapat melampaui batas atas tertentu, atau itu akan terjadi, meledak sebelum dia berhasil membuangnya. Kemajuan permaisuri bahkan lebih cepat daripada miliknya, tetapi dia masih sedikit terhenti oleh penghalang tingkat kultivasi Saint King Tier. Dia mungkin akan menerobos sebelum dia melakukannya, tetapi itu tidak akan terlalu banyak hari sebelumnya. 2 bulan kemudian, kapal dengan selamat tiba di kota bulan hitam. Ling Han berdiri di haluan kapal, dan memandang kota besar yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi tercengang, karena kota besar ini mengambang di udara, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Itu adalah bintang yang hebat, dan ada juga beberapa bintang kecil yang mengorbit di sekitarnya. Tetapi setelah dilihat lebih dekat, itu bukanlah bintang kecil, melainkan beberapa meteor raksasa. Seperti pulau terapung, ada bangunan tinggi yang didirikan di setiap meteor, dan menyajikan pemandangan yang luar biasa. Kota bulan hitam berada di atas, dan ada juga kota lain di permukaan tanah yang sangat besar. Itu bisa menyamai kota bulan gelap dalam ukuran, tetapi dibandingkan dengan kota bulan hitam, itu sangat kecil. Ini adalah kota sekunder kota bulan hitam. Biasanya, semua pedagang dan pengunjung yang melakukan perjalanan harus terlebih dahulu menjalani aplikasi untuk masuk di kota kedua ini, dan setelah aplikasi mereka disetujui, akan ada jalur khusus ke kota utama. Untuk langsung terbang tanpa izin, kemudian tunggu saja untuk meledak menjadi berkeping-keping. Memasuki kota sekunder tidak melibatkan banyak aturan. Seseorang hanya perlu membayar akomodasi dan makannya, atau pengeluaran lainnya. Pembayaran ini tidak dilakukan dengan emas dan perak, melainkan Star Stone. Mereka pertama kali menemukan penginapan untuk ditinggali. Bahkan jika mereka mewakili kota bulan gelap di turnamen, mereka masih harus menulis laporan untuk mengajukan permohonan masuk ke kota, yang akan melalui beberapa tingkat persetujuan. Diperlukan waktu sekitar 10 hari atau lebih untuk disetujui. Karena mereka sudah ada di sini, sebaiknya mereka berjalan-jalan. Meskipun ini hanyalah kota kedua, kelas makanan dan hiburan di sini beberapa tingkat lebih tinggi daripada di kota bulan gelap. Misalnya, selama Anda bisa membayar, Anda bahkan akan bisa mengonsumsi daging binatang abadi. Ling Han sangat ingin mencoba daging binatang abadi, tetapi ketika dia mengetahui harganya, dia menyerah. 20.000 Star Stone untuk satu piring, dan hanya ada 7 atau 8 potong daging yang tidak lebih tebal dari selembar kertas di atas piring. Dikatakan bahwa mengkonsumsi daging binatang abadi dapat sangat meningkatkan akumulasi kekuatan asal, dan bahkan membiarkan seseorang mendapatkan pecahan tingkat surgawi dari dao besar untuk membantu apresiasi peraturan. Ini benar-benar hal yang bagus, tapi harganya juga sangat tinggi. Berapa banyak orang yang benar-benar mampu membeli makanan seperti itu? Bahkan Grand Elder pesangon pertama seperti Long Gao Fei hanya akan mendapatkan sekitar 100 Star Stone setiap tahun tanpa penghasilan tambahan. Dia harus menunggu waktu 200 tahun penuh hanya untuk memiliki satu porsi daging binatang abadi. Lupakan saja, dia hanya akan datang makan ketika dia punya dana di masa depan. Wanita ini memiliki sosok yang sangat menarik. Tepat ketika Ling Han dan permaisuri berencana untuk pergi,
Mereka mendengar suara yang dipenuhi dengan vulgar terdengar di belakang mereka. Itu datang dari seorang pria muda yang tampaknya baru berusia 20-an. Buka kerudung di wajahmu dan biarkan aku melihatnya dengan baik. Aku akan mentraktirmu makan daging binatang abadi, permaisuri meliriknya, dan melambaikan jarinya. Yang dia maksud adalah, enyahlah, aku bahkan tidak mau berbicara denganmu. Tangannya yang ramping seperti rumput lembut, jari-jarinya seperti daun bawang dan sangat menggoda. Pemuda itu menatap dengan perasaan tergila-gila, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengulurkan tangannya untuk menyentuh tangan ramping permaisuri, dan berkata, "Wanita, biarkan aku menyentuh tanganmu. Saya sangat akurat dalam teknik merasakan tulang." Alis ramping permaisuri berkerut, dan dia menekan telapak tangan. Peng! Kekuatan yang kuat muncul, dan pemuda itu segera berguling ke belakang seperti dia adalah sebuah bola. Dia menjungkir balikkan banyak dinding sebelum akhirnya berhenti, dan anggota tubuhnya semua terkulai saat itu. Dia pingsan. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Ayo, mari kita jalan-jalan ke tempat lain." Mereka tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati. Seperti yang mereka lihat, pemuda ini tidak mungkin menjadi keturunan kaya dan berkuasa di kota bulan hitam. Kalau tidak, dia tidak akan datang ke kota kedua. Kemungkinan tertinggi adalah dia datang bersama para seniornya untuk berpartisipasi dalam turnamen besar kota Black Moon. Chapter 1694. Saudara kandung yang galak dan tidak beradab. Ling Han dan permaisuri berjalan-jalan dengan santai di kota kedua, mencari tahu beberapa informasi tentang kota bulan hitam. Sebenarnya, tidak mudah untuk masuk ke kota bintang 2 ke atas. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan membayar biaya masuk. Tentu saja, biaya masuk ke kota masih harus dibayar, tapi seseorang juga membutuhkan alasan khusus. Misalnya, jika Anda adalah penduduk kota atau diundang. Ingin masuk ke kota sesuka Anda? Tidak mungkin. Bahkan pedagang tidak mungkin memasuki kota bulan hitam, dan hanya bisa menyerahkan barang mereka di kota kedua. Ada desas-desus bahwa lingkungan kultivasi di kota bulan hitam 10 kali lebih baik daripada kota bulan gelap. Jika mereka membuka pintu lebar-lebar, bahkan jika kota bulan hitam sangat besar, pasti akan dibanjiri orang. Namun, pembatasan semacam ini juga memiliki tujuan lain, yaitu untuk menunjukkan posisi mulia kota bintang 2. Jika semua orang bisa masuk ke istana kekaisaran sesuka mereka, lalu prestise apa yang akan tersisa? Alam surgawi memiliki zat abadi. Selama seseorang memasuki Severing Mundanetier, dan berhasil bertahan dari Immortal Tribulation berulang kali, mereka secara teoritis akan memiliki umur yang tak ada habisnya. Dan sebenarnya, ini sangat bermanfaat bagi setiap orang. Karena mereka menghirup zat abadi secara terus-menerus, zat itu diawetkan di dalam tubuh mereka, dan umur setiap orang akan jauh lebih tinggi daripada makhluk hidup di alam kuno. Di sini, bahkan seseorang yang belum pernah berkultivasi sebelumnya dapat hidup 5 hingga 6 abad, dan Genesis Tie bahkan dapat mencapai usia 5 atau 6 miliar tahun. Kota bulan hitam memiliki formasi raksasa untuk mengumpulkan ki spiritual dan zat abadi dari sekitarnya. Dan jika seseorang tinggal di kota untuk waktu yang lama, tingkat kemajuan mereka dalam budidaya tidak hanya akan cepat, umur mereka juga akan lebih lama. Bukankah alasan mengapa para pembudidaya berkultivasi dengan tepat untuk merebut lebih banyak tahun kehidupan dari surga? Alasan-alasan ini ditambahkan bersama-sama menjadikan kota bintang 2 sesuatu yang setiap orang akan berebut dengan gila, dan bahkan seorang anak kaya seperti Ding Xiaochen ingin memerasnya dengan segala cara. Dan ini hanya kota bintang 2, lalu bagaimana dengan kota bintang 3, kota bintang 4, kota bintang 5? Setelah mereka cukup berjalan, Ling Han dan permaisuri kembali ke penginapan mereka. Namun mereka baru setengah jalan ketika seorang wanita agresif menghalangi mereka. "Jadi kamu yang memukuli adikku?" Niat membunuh wanita ini berkobar. Dia sangat mempesona dalam penampilan, dan bisa dianggap sebagai kecantikan terbaik. Tentu saja, dia bukan tandingan permaisuri. "Kakak, merekalah yang memukuli saya." Ada seorang pria muda yang babak belur berdiri di sampingnya,
menunjuk dengan marah ke arah Ling Han dan permaisuri. Itu adalah pria yang ingin mengambil kebebasan dengan permaisuri sebelumnya, namun dikirim terbang dengan satu tamparan darinya. Sepasang saudara kandung ini cukup menarik, berbicara serempak satu sama lain. Wanita itu berteriak dan menyatakan, masing-masing dari kalian mematahkan tangan kalian dan bersujud kepada saudara laki-laki saya dalam permintaan maaf saya, dan saya bisa mengampuni hidup kalian. Kakak, aku ingin wanita itu. Pemuda itu menunjuk ke arah permaisuri. Meskipun dia belum melihat fitur asli permaisuri, hanya dengan melihat sosok menawan permaisuri, hatinya terbakar api, dan dia bertekad untuk memilikinya. Ekspresi memanjakan muncul di wajah wanita itu, dan dia mengangguk dan menjawab, "Baiklah, baiklah, apapun yang Baoer inginkan." Dia berbalik untuk melihat Ling Han dan permaisuri lagi, dan mengerutkan kening. "Apa yang kalian berdua tunggu?" Ling Han hanya bisa menggelengkan kepalanya, dan bertanya, "Apakah kalian berdua bodoh?" Retort tidak perlu ditakuti, tetapi jika kamu berlarian meskipun mengetahui fakta bahwa kamu adalah retort, itu salahmu. Mulut yang jahat, wanita itu menegur, dan menamparkan Ling Han. "Di depanku, Liu Muyu, apa hak kalian berdua untuk menjadi sombong?" Ling Han mengirimkan serangan biasa, dan dengan mudah menyelesaikan pukulan ini dari Liu Muyu. Dia dengan tenang berkata, "Tanpa meminta alasan, kamu langsung mencari-cari kesalahan, dan bahkan ingin mematahkan tangan kami, dan membuat kami bersujud dan meminta maaf. Konyol sekali. Jika ini hanya sekedar sombong, lalu bagaimana ketika kakakmu ingin mengambil istriku dengan paksa, dan kamu benar-benar setuju?" Ini benar-benar menyegarkan persepsi saya tentang orang. Dia menyeringai, dan berkata, "Saya telah memutuskan untuk menangkap Anda dan menyerahkan Anda kepada pria lajang manapun sebagai istrinya sehingga Anda juga dapat merasakan pengalaman itu. Selain itu, ini juga akan menyelesaikan masalah hidup seorang pria lajang." "Beraninya kamu," Liu Muyu mencibir, dan memukul telapak tangan lainnya. Kali ini, serangannya dipenuhi dengan amarah, jadi kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Kekuatan serangannya berubah menjadi pedang bulan sabit yang terjalin dengan peraturan dao besar. Berbagai pola menyilaukan langit, dan sangat menakutkan. Wanita ini sangat sembrono. Bahkan jika struktur di alam surgawi kokoh, serangan kekuatan penuh dari tingkat kejadian masih akan menyebabkan kerusakan besar. Dia tidak peduli bahwa ini adalah jalan di pasar yang sibuk sama sekali, dan menyerang hanya karena dia ingin. Ekspresi Ling Han mendingin. Menggunakan lightning flash, dia tiba-tiba muncul di depan Liu Muyu. Dia telah memberikan tamparan. Dia tidak merasa bahwa amarahnya cukup dilampiaskan hanya dengan satu tamparan, dan melemparkan tamparan lain dengan punggung tangannya. Setelah dua tamparan ini mendarat, wajah indah Liu Muyu langsung bengkak, dan rambutnya acak-acakan. Kecantikan apa yang dia tinggalkan, yang tersisa hanyalah kedengkian. Dia menatap tajam ke arah Ling Han, dan cahaya agung berkedip di tangannya. Dia telah memanggil pedang yang berharga. Ini benar-benar pedang sebelumnya. Bilah pedang itu tertutup rapat dengan pola dao besar, seolah-olah itu adalah pedang seorang kaisar, memancarkan aura martabat yang tak ada habisnya. Bahkan Ling Han sedikit tersentuh. Ini jelas bukan senjata Saint King Tier biasa. Kekuatannya pasti melebihi standar itu, tapi sepertinya masih sangat jauh dari Severing Mundane Tier. Tampaknya telah ditempa oleh leluhur duniawi yang memisahkan, tetapi belum benar-benar naik ke tingkat-tingkat duniawi yang memisahkan. Itu seharusnya ditempa dari logam dewa semu setengah bintang, jadi bahkan jika ada leluhur duniawi yang memisahkan yang terlibat, itu masih tidak dapat mencapai tingkat pemutusan pertama. "Mati!" Liu Muyu mengacungkan pedang dan menyerang Ling Han. Pedang Qi menggigit dingin, seperti dao besar itu sendiri sedang marah. Beberapa kilatan pedang Qi semuanya terbentuk dari pola dao hebat. Kekuatan penghancur ini benar-benar menakutkan. Ling Han tidak berani ceroboh. Dia belum pernah bertahan melawan alat berharga semacam ini sebelumnya. Segera, dia mengepalkan tangannya, dan menyerang balik pedang Qi. Fisiknya saat ini juga telah mencapai tingkat logam semu ilahi setengah bintang. Jadi dia tidak takut bentrokan langsung seperti ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan pukulannya berbenturan dengan pedang Qi,
dan itu akan menghasilkan kilatan yang menyilaukan setiap saat, seolah-olah langit dan bumi terbelah. Setelah hanya beberapa langkah, Ling Han memiliki kendali bebas. Jika kekuatan pedang surgawi ini bisa dilepaskan sepenuhnya, maka itu pasti mampu melawannya. Apa yang disayangkan adalah bahwa alat hanyalah alat, jadi bagaimana mungkin itu cocok untuk manusia? Dia maju secara agresif, dan dengan mudah mengambil pedang ini dari tangan lawannya dengan paksa. Dia menyimpannya dengan santai, lalu menyegel level kultivasi lawan dan mengangkatnya. Pemuda itu ingin lari, tetapi Ling Han menyusulnya dalam satu langkah, dan dengan cara yang sama mengangkatnya. Setelah Liu Muyu sendiri ditangkap, dia masih mempertahankan sikapnya yang galak, dan masih membuat gerakan mengancam, tetapi ketika dia melihat pemuda itu ditangkap, dia menjadi pucat karena ketakutan, dan berteriak dengan nyaring, "Lepaskan adikku. Jika Anda berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, saya akan membunuh Anda. Aku bersumpah, aku pasti akan membunuhmu." Ling Han menjabat tangannya, dan serangkaian retakan terdengar. Setidaknya sepertiga dari semua tulang di tubuh Liu Bao telah hancur akibat kekerasan tersebut. Dia menatap pemuda itu lagi, dan yang terakhir menjadi pucat ketakutan. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai menggigil, dan jok celananya basah. Dia benar-benar pipis karena ketakutan. "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku," pria muda itu meratap. Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Jangan khawatir, saya bukan tukang jagal, jadi saya tidak tahu bagaimana cara membunuh babi. Tapi untuk seseorang yang sangat suka merendahkan wanita, aku akan membiarkanmu merasakan pengalaman yang sama." Ketika mereka baru saja berjalan-jalan, dia telah melihat rumah bordil yang sengaja melayani pria yang memiliki selera unik. Itu dipenuhi dengan laki-laki yang berpakaian bagus. Adapun Liu Muyu, seperti yang dia katakan sebelumnya, dia akan dikirim ke seorang pria lajang. Chapter 1695. Taruhan. Setelah berurusan dengan Liu bersaudara, Ling Han dalam suasana hati yang baik, dan kembali ke penginapan bersama Permaisuri. Permohonan masuk ke kota belum disetujui ketika Permaisuri merasakan kesempatan untuk menerobos. Dia tidak meninggalkan kota. Kota sekunder ini tidak lebih kecil dari kota bulan gelap, jadi tidak masalah baginya untuk menemukan hutan pegunungan yang kosong. Tidak perlu khawatir dia akan membawa bencana bagi orang lain. Lebih jauh lagi, dalam kasus alam surgawi, kesengsaraan surgawi yang dialami oleh Genesis Tie sebenarnya tidak akan melibatkan banyak keributan, karena struktur di sini terlalu kokoh, sehingga kekuatan penghancur secara alami juga tidak akan terlalu kuat. Permaisuri segera kembali dari menanggung kesengsaraan surgawinya, dan maju pertama ke Saint King Tier. Sekelompok orang akan menerobos, dan semua meminta untuk keluar. Keajaiban yang dapat mencapai kesuksesan bahkan di alam kuno secara alami akan maju dengan pesat sekarang karena mereka berada di alam surgawi, tempat suci budidaya. Paling tidak, orang-orang ini praktis tidak akan menemui masalah dalam kultivasi sebelum mereka mencapai tingkat duniawi yang memisahkan. Tentu saja, ingin membentuk level puncak 10 juta bintang di Eternal River Tier masih sangat sulit. Sejauh ini, hanya Ling Han, Permaisuri, dan Kaisar Hujan yang mencapai prestasi ini. Kabar baiknya adalah bahwa setiap orang telah mencapai peningkatan yang cukup dalam pemahaman mereka tentang peraturan dua alam karena tidak ada lagi peraturan dari dua alam di alam surgawi, karena mereka secara alami satu di sini. Tidak perlu memahami keduanya, sama seperti mereka hanya harus memahami peraturan alam abadi atau dunia bawah di alam kuno, jadi itu secara alami sederhana. Namun, itu juga justru karena itu sangat sederhana sehingga bahkan jika yang lain telah menggabungkan peraturan kedua alam, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Ling Han, Permaisuri, dan Kaisar Hujan dalam hal kehebatan pertempuran, meskipun mereka setara tingkat budidaya. Rasanya bahkan surga tahu bahwa sangat sulit bagi Ling Han dan teman-temannya untuk menggabungkan peraturan dua alam di alam kuno, dan membuatnya sedemikian rupa sehingga kekuatan pertempuran mereka lebih kuat. Mereka yang telah menggabungkan peraturan dua alam meninggalkan menara hitam,
ada hutan belantara dan hutan besar yang tidak berpenghuni di sini, dan sepenuhnya cukup bagi mereka untuk hidup dalam pengasingan. Mereka tidak bisa tinggal selamanya di Menara Hitam. Mereka akan mendirikan markas di sini, dan dengan ini sebagai markas mereka, akan mengembangkan kerajaan Ling besar yang baru. Oh, karena suatu negara tidak dapat didirikan di alam surgawi, itu hanya perlu disebut sekte Ling besar. Ling Han sama sekali tidak tertarik membangun basis kekuatannya sendiri, membiarkan yang lain melakukan apapun yang mereka suka. Sekarang, mayoritas telah meninggalkan Menara Hitam, dan hanya permaisuri dan perawan surgawi Phoenix yang tersisa di sisi Ling Han. Kaisar Hujan pergi sendiri. Dia akan melakukan perjalanan ke seluruh alam surgawi. Daunnya tidak cocok untuk kultivasi yang tenang, dia harus berjuang terus-menerus. Ling Han memberitahunya tentang 2 metode untuk menerobos ke tingkat duniawi yang putus, dan Kaisar Hujan mengangguk. Dia adalah seorang fanatik kultivasi, dan tidak keberatan memutuskan ikatan fana sama sekali, tetapi karena dia adalah seorang fanatik kultivasi, dia secara alami harus mengincar cara terkuat. Karena ada cara yang lebih kuat untuk mencapai tingkat duniawi yang putus, mengapa dia harus menggunakan cara biasa? Pada akhirnya, tidak semua orang bisa mengirimkan serangan ini ke langit dan bumi. Demi keabadian, banyak orang di sini harus memutuskan ikatan fana yang paling mereka hargai. Ling Han tanpa sadar menghela nafas. Kembali sekali lagi ke penginapan, dia melihat bahwa semua orang sedang menunggunya dan permaisuri. Ternyata, masuk ke kota itu telah disetujui. Ayo pergi. Mereka tiba di pusat kota sekunder. Ada formasi transfer yang dapat langsung mentransfer semua orang yang berdiri di atasnya ke kota bulan hitam di langit di sini. Long Gaofei pertama-tama menunjukkan tanda masuk ke kota, lalu membayar sebanyak 120 batu bintang yang berarti setiap orang harus membayar biaya masuk 10 batu bintang. Hanya dengan begitu para penjaga formasi transfer mengizinkan mereka masuk, tetapi mereka tidak segera mengaktifkan formasi. Ling Han dan kelompoknya menunggu cukup lama, dan setelah 100 orang berkumpul di sini, barulah formasi transfer diaktifkan. Ternyata, untuk menghemat energi untuk formasi transfer, itu hanya akan diaktifkan ketika ada cukup banyak orang. Dihadapkan dengan aturan semacam ini, bahkan leluhur duniawi yang memisahkan seperti Long Gaofei tidak memiliki sedikit pun temperamen. Dia hanya Grand Elder pemutusan hubungan kerja pertama, dan meskipun tidak banyak leluhur duniawi yang memisahkan di kota bintang 2 seperti ikan mas yang menyeberangi sungai, pasti ada beberapa ribu, dan ada banyak yang lebih kuat darinya. Jika dia berani bertindak sombong, maka dia akan ditekan kapan saja, apalagi ketika ada Dividing Soul Tie di Black Moon City. Weng, formasi transfer bersinar dengan cahaya putih. Setiap orang bisa merasakan sedikit tarikan pada tubuh mereka, dan mereka sudah sampai di lokasi lain. Ada juga formasi transfer, tetapi berbeda dari yang sebelumnya. Mereka sudah sampai di kota bulan hitam yang sebenarnya. Ki spiritual yang padat Mao Suyu dan yang lainnya berseru kaget. Mereka belum pernah ke kota bintang 2 sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya mereka merasakan ki spiritual yang begitu padat, jadi mereka secara alami bersemangat. Long Gaofei juga sedikit bersemangat, tetapi ekspresinya tidak menunjukkannya. Dia dengan rendah berkata, "Mari kita pergi ke stasiun pemancar dulu." Sekte Bulan Hitam telah menyiapkan stasiun relay dengan sengaja untuk para pengunjung ini dari kota-kota bawahan mereka agar lebih mudah dikelola, dan juga akan lebih mudah untuk menemukan siapapun jika mereka perlu menyampaikan pesan apapun. Stasiun relay berada di lokasi yang sangat terpencil, perjalanan 7 hari penuh dari formasi transfer, dan saat ini, sudah ada banyak orang dari sejumlah besar kota yang telah tiba. Ketika mereka melihat Long Gaofei membawa kelompoknya, beberapa dari mereka menyapanya, sementara beberapa memelototinya. Hubungan antara 200 lebih kekuatan ini di bawah kekuasaan Sekte Bulan Hitam sangat rumit. Beberapa dari mereka memiliki perseteruan, beberapa adalah keluarga cabang keturunan dari klan tertentu, dan beberapa bersekutu melalui pernikahan, sementara yang lain adalah musuh bebuyutan. Alam surgawi juga memiliki situs kuno dan alam misteri, jadi tidak dapat dihindari bahwa perebutan harta karun akan terjadi.
Jadi, sangat mudah bagi permusuhan untuk berkembang. Ketika itu terjadi, Sekte Bulan Hitam sama sekali tidak ikut campur dalam masalah perselisihan internal. Misalnya, jika 3 klan besar Kota Bulan Kegelapan mampu menaklukkan Kota Bayu, mereka dapat sepenuhnya menjadikan kota ini milik mereka selama upeti yang harus mereka bayarkan tidak berkurang. Ini setara dengan memanjakan pasukan bawahan mereka. Jika tidak, Kota Bulan Gelap tidak perlu menghabiskan banyak sumber daya mereka di tembok kota. Ini sebenarnya merupakan pengeluaran terbesar dari pendapatan tahunan mereka. Justru karena permusuhan dan dendam semacam ini, jika ada yang menarik kota musuh selama kompetisi, pertarungan berdarah tidak terhindarkan dan korban jiwa benar-benar normal. Setelah mereka menetap, Long Gaofei menyuruh mereka beristirahat dengan baik dan tidak keluar dan menimbulkan masalah apapun. Ini adalah kota utama Kota Bulan Hitam, dan siapapun di sini mungkin memiliki dukungan dari pemutusan ketiga, pemutusan keempat, atau bahkan membagi jiwa tier. Mengesampingkan fakta bahwa mereka hanya Genesis Tie, bahkan Long Gaofei bisa dibunuh tanpa memberinya sedikit pun wajah sama sekali. 2 hari kemudian, tim peserta dari lebih dari 200 kota telah tiba. Long Gaofei pergi sebentar dan membawa kembali beberapa informasi bersamanya. Informasi ini mencatat taruhan masing-masing tim perwakilan dari berbagai kota yang muncul sebagai pemenang. Benar. Setiap kali kompetisi semacam ini terjadi, itu adalah acara yang berbeda untuk Kota Bulan Hitam, dan semua pasukan dapat memasang taruhan pada setiap pertandingan dalam kompetisi. Mereka juga bisa bertaruh pada tim pemenang sebelumnya. Semakin awal taruhan dipasang, semakin tinggi taruhannya. Logikanya sangat sederhana, saat kompetisi berlangsung, jumlah tim yang berpartisipasi akan berkurang dengan cepat, sehingga taruhannya secara alami akan disesuaikan. Dan bagi tim yang berpartisipasi, tabel yang menunjukkan taruhan ini juga merupakan peringkat kekuatan dari sudut pandang tertentu. Kami di peringkat di tempat ke-224. Setelah Mao Suyu mengamatinya, dia segera melompat. Ini benar-benar meremehkan mereka terlalu banyak, sebenarnya memberi mereka taruhan pukul 1.22. Hanya ada total 237 kota bintang 1 di bawah administrasi Sekte Bulan Hitam, dan mereka sebenarnya berada di peringkat ke-14 dari belakang. Namun Ling Han menggelengkan kepalanya secara mental. Mengapa mereka tidak menduduki peringkat terakhir? Dengan begitu, taruhannya akan lebih tinggi, dan dia akan bisa mendapatkan lebih banyak uang. Chapter 1696. Persyaratan untuk naik ke Pulau Awan Surgawi. Tim yang berpartisipasi tidak dapat memasang taruhan atas kemenangan atau kekalahan tim mereka sendiri, tetapi mereka dapat bertaruh pada tim lain. Tentu saja, tidak masalah bagi mereka untuk bertaruh pada tim mereka sendiri yang menjadi juara. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditipu. Taruhan dapat dilakukan di stasiun relay itu sendiri, dan baik Ling Han maupun Permaisuri mempertaruhkan semua kekayaan mereka di Kota Bulan Gelap dengan taruhan pukul 1.22. Dengan taruhan saat ini, selama mereka memenangkan satu pertandingan, taruhan ini akan jatuh ke setidaknya taruhan 1:5. Jadi, yang terbaik adalah bertaruh lebih awal. Mao Suyu dan yang lainnya semuanya percaya diri pada Ling Han, dan mereka juga mengeluarkan seluruh kekayaan mereka dan bertaruh pada Kota Bulan Gelap. Di mata staf rumah judi, ini benar-benar normal. Setiap tim yang berpartisipasi pada dasarnya akan bertaruh bahwa mereka akan menjadi juara. Ini semacam kepercayaan diri. Sayangnya, sudah ditakdirkan bahwa hanya satu tim yang bisa keluar dari pangkat dan menjadi juara. Tidak lama kemudian, Long Gaofei juga datang untuk bertaruh. Dia adalah leluhur duniawi yang memisahkan, jadi taruhannya tinggi. Dia benar-benar memasang taruhan 100.000. Ini mungkin juga bukan kekayaan pribadinya, melainkan bertaruh atas nama 3 klan besar. Setelah mereka kembali, keuntungan pasti harus dibagi rata di antara mereka. Kali ini, peluang Anda untuk menang sangat tinggi. Namun, Anda juga tidak boleh ceroboh,
kata Long Gaofei dengan sungguh-sungguh. Saya baru saja mendapatkan beberapa informasi mendetail tentang beberapa tim, dan ada beberapa tim yang sangat kuat. Menurut aturan biasa, 8 tim teratas dari kompetisi terakhir secara otomatis akan masuk ke babak final, dan tim yang tersisa harus bersaing lebih dari 24 slot untuk babak final. Mampu mengatasi yang lain, 8 tim kuat ini secara alami sangat kuat. Juara kompetisi terakhir adalah Kota Ekstrim Ganda. Kekuatan mereka sebelumnya hanya memungkinkan mereka untuk maju ke final. Tetapi di kompetisi terakhir, keajaiban top bernama Yuan Xingping telah muncul. Di kompetisi terakhir, dialah yang sendirian membawa Kota Ekstrim Ganda ke final, dan merebut tempat pertama. Dan sekarang, Yuan Xingping ini masih belum maju ke Tiering Mundane Tier, tapi Severing Mundane Pool akan segera dibuka setelahnya. Dia memiliki lebih dari 90% kemungkinan menjadi tier mundane yang memisahkan di sana. Dengan demikian, mungkin saja kompetisi ini akan menjadi yang terakhir kali dia naik ke atas panggung dan tampil di depan umum sebagai Genesis Tier. Yuan Xingping bertekad untuk memenangkan tempat pertama kali ini. Ada desas-desus bahwa tembakan besar dari Sekte Bulan Hitam telah memperpanjang cabang zaitun padanya. Begitu dia telah maju ke tingkat duniawi yang putus, VIP itu akan membawanya sebagai murid, jadi dia perlu menunjukkan kinerja sesempurna mungkin. Selain dari Double Extreme City, ada tim kuat veteran, White Sun City. Mereka selalu menjadi pemain tetap di antara 4 besar, dan mereka berhasil melaju ke babak final di beberapa kompetisi terakhir. Mereka adalah juara di kompetisi sebelum pertandingan terakhir. Tim ini tidak memiliki jenius super seperti Yuan Xingping, tetapi kekuatan setiap orang cukup seimbang, dan kerjasama mereka juga terkoordinasi dengan sangat baik. Siapa tahu, mereka mungkin bisa menarik Double Extreme City dari tumpuan mereka kali ini. 8 tim teratas tidak bisa dianggap remeh, tapi selain 8 besar, ada tim lain yang harus diperhatikan dengan serius, yaitu Blue Flame City. Itu karena keajaiban luar biasa bernama Dan Yujing telah muncul di tim mereka. Dia dikenal sebagai Yuan Xingping kedua, yang menunjukkan betapa dia sangat dihormati. Seperti Yuan Xingping, kekuatan pribadinya sangat kuat. Dikatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan ratusan sendirian. Namun, kompetisi semacam ini pada akhirnya adalah pertarungan 10 orang. Jika rekan satu tim terlalu timpang, masih mungkin mereka akan kalah dan hanya tertinggal dengan kebencian. Masih ada 10 hari sebelum kompetisi resmi dimulai, dan tim-tim seperti mereka harus terlebih dahulu menarik undian untuk memutuskan set mana yang akan mereka ikuti. Di babak awal, sejumlah besar tim tidak akan diundi. Mereka hanya harus melihat 37 tim mana yang sangat tidak beruntung untuk diundi pada putaran pertama. Keberuntungan Ling Han dan kelompoknya tidak terlalu buruk, dan mereka tidak diundi untuk babak pertama. Untuk memastikan bahwa persaingan relatif adil, lot akan diundi lagi setelah setiap ronde pertarungan, jadi mereka masih tidak tahu dengan siapa mereka akan ditandingi. Ling Han, Mao Suyu, Wei Bo, dan yang lainnya datang. Setelah masalah Ding Xiaochen, perbedaan yang jelas telah muncul di tim 10. Ling Han, Mao Suyu, Wei Bo, Qin Henyu, dan Luo Xinyang jelas telah membentuk kelompok kecil mereka sendiri, sementara Ding Xiaochen lebih baik berhubungan dengan kelompok 4 anggota lainnya. Apa itu? Ling Han sedang menyeruput teh dengan permaisuri di halaman. Teh ini secara alami dibuat dari daun pohon reinkarnasi. Saat aroma teh tercium, itu membentuk banyak pola dao yang hebat. Dengan kondisi pohon reinkarnasi saat ini, bahkan leluhur duniawi yang memisahkan akan merasakan serbuan kegembiraan untuk jenis daun teh ini. Ling Han mengulurkan tangan, dan peraturan menyebar, memblokir pola dao hebat yang keluar dari teh reinkarnasi. Yang terbaik adalah tidak mengungkapkan barang berharga seseorang secara tidak sengaja. Dia tidak ingin menjadi target dari tingkat duniawi yang lebih memutuskan. Mao Suyu dan yang lainnya tidak mencurigai apapun, dan berseru, "Cepatlah datang. Ada ujian di luar, dan selama Anda mencapai standar yang ditetapkan, Anda akan bisa pergi ke Pulau Awan Surgawi besok malam." Pulau Awan Surgawi. Pulau Awan Surgawi adalah meteorit besar yang mengorbit kota Bulan Hitam. Itu adalah tempat tinggal putra suci saat ini dari Sekte Bulan Hitam. Mata Mao Suyu dipenuhi bintang.
Putra suci ini adalah keajaiban yang akan jarang didapat bahkan di era yang tak terhitung jumlahnya. Dikatakan bahwa dia telah membentuk 10 juta bintang di tingkat sungai abadi dan merupakan legenda hidup. 10 juta bintang, jantung Ling Han berdebar-debar. Itu benar-benar pencapaian yang membanggakan, mampu menyamai dia, permaisuri, dan kaisar hujan. Mereka semua mengatakan bahwa hanya putra suci dan putri suci dari sekte besar yang dapat mencapai pencapaian luar biasa semacam ini. Masuk akal untuk mengatakan bahwa sekte bulan hitam belum memenuhi syarat untuk disebut sekte besar. Setidaknya, kekuatan tier istana abadi hampir tidak bisa memenuhi syarat. Untuk kekuatan bintang 2 untuk dapat menghasilkan keajaiban seperti itu memang luar biasa. Putra suci ini disebut Chang Sun Liang. Dikatakan bahwa ia baru berusia lebih dari 100.000 tahun, namun telah mencapai pemahaman yang cukup tentang tingkat kultivasi. Begitu pool Severing Mundane terbuka, dia akan bisa menjadi Severing Mundane tier. Lanjut Mao Suyu, jelas telah melakukan penelitiannya, dan merupakan pendukung kuat dari putra suci ini. Tidak diketahui apakah wajah Zhang Chong akan berubah menjadi hijau karena iri jika dia menyaksikan adegan ini. Luo Xinyang mengangguk dan berkata, The Severing Mundane Pool adalah lokasi terbaik untuk Severing Mundane di wilayah di bawah kekuasaan Black Moon Sect. Jika seseorang berhasil memutuskan hal-hal duniawi di sana, dia akan jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya bahkan setelah maju ke tingkat duniawi yang memisahkan. Sayang sekali, kita masih sangat jauh dari menerobos ke Severing Mundane Tier, dan jika kita melewatkan pembukaan Severing Mundane Pool kali ini, kita harus menunggu 10 juta tahun lagi. Qin Henyu menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka sudah tahap puncak Saint Kings, sangat umum untuk terjebak selama beberapa ratus juta atau 1 atau 2 miliar tahun antara Saint King Tier dan Severing Mundane Tier. Minat Ling Han terusik oleh putra suci ini, dan dia bertanya, ujian apa yang harus kita jalani? Ayo, ini sangat sederhana. Orang-orang ini menarik Ling Han bersama mereka, tetapi tidak ada yang berani melakukan kontak intim apapun dengan permaisuri, karena aura mengintimidasi permaisuri terlalu kuat, sehingga mereka bahkan tidak berani mendekatinya. Permaisuri mengikuti di belakang mereka, dan mereka berenam tiba di luar. Mereka dapat melihat bahwa sebuah pilar tiba-tiba muncul di luar pintu stasiun pemancar, dan ada banyak lubang di atasnya. Saat mereka tiba, kebetulan ada orang yang menyerang pilar berlubang ini. Dengan Weng, deretan lubang menyala satu demi satu. Sebanyak 4 baris menyala, dan ada 10 lubang di setiap baris, tetapi hanya 3 lubang yang menyala di baris kelima. 43 lubang, hanya dianggap elit, tapi masih belum memenuhi syarat untuk naik ke Pulau Awan Surgawi. Di sisi pilar, ada seorang pemuda duduk dengan posisi bersila, membuat penilaiannya. Dia memiliki kepala kunci merah, yang sangat menarik perhatian. Orang yang baru saja memukulnya memberontak, dan membalas, saya telah menonton di sini untuk beberapa waktu, dan semua sebelum saya hanya berhasil menerangi lebih dari 30 lubang. Saya telah menyalakan lebih dari 40, dan itu masih belum cukup. Tidak cukup, pemuda berambut merah itu menggelengkan kepalanya. Kamu lebih rendah dari aku, dan kamu masih bermimpi mendapatkan perkenanan dari Tuan Putra Suci? Dia tidak berdiri. Dengan gerakan santai, dia mengirimkan pukulan di udara menuju pilar batu. Weng, deretan lubang langsung menyala, sebenarnya mencapai sebanyak lebih dari 50. Kesenjangannya jelas. Pertama, dia telah menghantam pilar dari kejauhan, dan kedua, dia hanya duduk dan melakukan serangan biasa. Jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin akan mampu mencapai sebanyak 60 lubang, atau bahkan 70 lubang. Chapter 1697. Rekor yang membuat orang lain putus asa. Semua orang menarik napas dengan tajam. Bahkan pengikut Chang Sun Liang sudah sangat luar biasa. Jadi seberapa kuat putra suci itu sendiri? Pemuda berambut merah menyapu massa yang berkumpul, senyum merendahkan di sudut bibirnya, dan mengumumkan, dengan satu serangan dari Tuan Putra Suci,
dia dapat secara bersamaan menerangi 99 dari 100 lubang di pilar. Sial, 99. Semua orang ternganga, tampak sangat tercengang. Sebagian besar dari mereka telah mencoba, dan bahkan jika ada celah kekuatan yang sangat lebar di antara mereka, perbedaan dalam jumlah lubang hanya 1:2, dan totalnya akan lebih dari 30. Tetapi dengan perbedaan lebih dari 60 ini lubang, seberapa lebar jurang kecakapan pertempuran antara mereka dan Putra Kudus? Ini praktis tidak terpikirkan. Dan ini adalah kekuatan Putra Suci dari Sekte Bulan Hitam, yang lain bahkan tidak punya hak untuk memandangnya. Lalu, berapa banyak lubang yang harus dinyalakan untuk mendapatkan hak untuk naik ke Pulau Awan Surgawi? Seseorang di kerumunan tiba-tiba bertanya. Itu adalah pria muda yang berpenampilan sangat biasa-biasa saja. Dia setengah kepala lebih pendek dari kebanyakan orang, jadi hanya suaranya yang terdengar. Namun, setelah dia mengucapkan kata-kata ini, orang-orang di depannya menyingkir, membuatnya agar dia tetap keluar. Pemuda berambut merah itu menoleh, dan pupilnya tanpa sadar menyusut sedikit saat rasa dingin muncul dari lubuk hatinya. Seluruh tubuhnya terangkat dari tanah, dan dia memasuki kondisi waspada. Seolah-olah yang dia lihat bukanlah seseorang, melainkan binatang buas dari zaman primitif. Manakah dari orang-orang yang muncul di sini yang bukan jenius top? Dan ketika mereka melihat ini, mereka semua terkejut. Pemuda berambut merah itu benar-benar ketakutan sampai sejauh ini. Mungkinkah pemuda pendek ini sangat kuat? Mereka tidak tahu, karena mereka sendiri tidak cukup kuat. Ling Han mengangguk secara mental. Kekuatan pemuda pendek ini memang lebih unggul dari pemuda berambut merah itu. Pemuda berambut merah menyeka keringat dingin di dahinya sebelum menjawab, 70 lubang, dan kamu bisa naik ke Pulau Awan Surgawi. Kemudian, dia menatap pemuda pendek itu lagi, matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Pemuda pendek itu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, kalau begitu saya akan mencobanya. Dia berjalan keluar, dan tiba di depan pilar berlubang. Kemudian, dia berhenti, menoleh, dan bertanya, berapa banyak upaya yang bisa dilakukan? 3. Pemuda berambut merah itu berkeringat dingin lagi, merasa seperti sedang ditatap oleh binatang raksasa yang menakutkan ketika pihak lain memandangnya. Ini terlalu menakutkan. Pemuda pendek tersenyum dan mengepalkan tangan kanannya. Kemudian, dia dengan santai melemparkan tinjunya ke pilar berlubang. Weng, beberapa baris lubang menyala. 7 baris telah menyala sepenuhnya, dan 1 lubang di baris ke-8 juga menyala. 71 lubang, semua orang tercengang. Jadi benar-benar ada seseorang yang memiliki kekuatan bertarung yang bisa menerangi lebih dari 70 lubang. Mereka tidak berhasil melakukannya, karena mereka jauh dari cukup kuat. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Pak? Dihadapkan pada kekuatan yang kuat, pemuda berambut merah itu juga menjadi penuh hormat, kehilangan sikap sombong yang sebelumnya dia tunjukkan. Kota petir cepat, Bianze, pemuda pendek itu menjawab dengan santai. Matanya tertuju pada pilar berlubang, dan ekspresinya juga menjadi serius. Meskipun dia telah mendapatkan hak untuk naik ke pulau itu, tidak ada kegembiraan dalam ekspresinya. Sebaliknya, dia tampak sangat berhati-hati. Dia hanya menyalakan 71 lubang, tetapi Chang Sun Liang bisa mencapai sebanyak 99 lubang. Jadi seberapa besar jarak antara keduanya? Saya akan mencobanya lagi, kata Bianze, dan mulai membangun kekuatan. Mengaum, raungan binatang buas terdengar dari dalam tubuhnya, terdengar seperti auman naga, tetapi juga mirip dengan auman harimau. Setelah suara gemuruh terdengar, orang-orang yang berdiri di sekitarnya langsung roboh. Sungguh kekuatan yang menakjubkan. Dia bahkan belum menyerang, dan hanya 1 raungan yang cukup untuk menaklukkan musuhnya tanpa bertempur. Riak aura yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya, dan mendorong orang-orang yang berkumpul di sekitarnya ke dalam retret terus-menerus seperti tsunami. Sungguh tahap puncak Saint Kings, mereka tidak cukup kuat untuk melawan sama sekali. Dengan cara ini, elit sejati segera muncul dengan jelas seperti Ling Han, permaisuri, dan lebih dari selusin orang lain semua berdiri dengan bangga di mana mereka berada. Tidak ada yang mundur. Tetapi elit di level yang sama masih terbagi ke dalam kelas yang berbeda.
beberapa orang hampir tidak berdiri, sementara Ling Han dan Permaisuri benar-benar acuh tak acuh. Ketika mereka melepaskan auranya, itulah teror yang sebenarnya. Bianze melepaskan auranya bukan untuk tujuan pamer atau untuk melukai musuh manapun, melainkan untuk membangun kekuatan yang cukup untuk sebuah gerakan yang kuat, yang menyebabkan hilangnya kendali atas aura di tubuhnya. Semua orang gila akan menantang. Pilar berlubang ini menjadi media persaingan antara dirinya dan Chang Sun Liang, yang terakhir berhasil menerangi 99 lubang, dan jika dia tidak bisa menyalakan bahkan 99 lubang, maka tidak peduli seberapa banyak pengalaman bertarungnya, dia hanya akan kalah dengan kebencian dalam menghadapi kewalahan oleh kekuatan absolut. Dia akhirnya pindah, dan itu masih sebuah pukulan. Namun, ada banyak petir yang melilit tinjunya kali ini, dan orang bisa dengan jelas melihat banyak pola dao besar yang berdenyut di sana, membentuk banyak naga petir. Peng! Saat pukulannya mendarat, cahaya petir menyebar, mengguncang dunia. Ketika pancaran petir menghilang, deretan lubang juga mulai menyala di pilar batu. Itu masih 8 baris, dan 7 baris pertama telah menyala sepenuhnya, sementara 9 lubang telah menyala di baris ke-8. Apa? Serangan menakutkan tersebut hanya meningkatkan rekornya dari 71 hole menjadi 79 hole, dia bahkan belum menembus 80 lubang, 99 hole, ini praktis rekor yang akan membuat orang lain putus asa. Seberapa kuat putra suci, Chang Sun Liang, Bianze tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Dia menatap dengan bodoh ke pilar berlubang, wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Pada awalnya, dia mengira bahwa dia sudah berdiri di puncak tertinggi Saint King Tier, dan hanya dia yang berhak memandang rendah orang lain, tetapi baru sekarang dia mengetahui bahwa ada orang lain yang lebih kuat darinya. Celah ini terlalu besar, begitu besar sehingga dia bahkan tidak memiliki keyakinan bahwa dia mampu melampaui rekor ini. Jadi meski tingkat kultivasi mereka sama, jarak di antara mereka masih bisa selebar ini. Namun, Bianze sendiri juga seseorang yang harus dihormati oleh orang lain. 79 lubang, ini adalah rekor terbaik saat ini, dan dia adalah satu-satunya orang yang telah mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Pulau Awan Surgawi. Jika sembarang orang bisa menjadi tamu di Pulau Awan Surgawi, maka keajaiban sejati pasti akan mengabaikan ini dengan jijik, dan akan terlalu malu untuk bergabung dengan kelompok seperti itu. Tetapi bahkan seorang elit seperti Bianze hanya berhasil mendapatkan hasil dari 79 hole, yang menyebabkan keajaiban top merasakan semangat juang mereka meningkat. Berapa banyak lubang yang bisa saya nyalakan? Banyak pemikiran. Hoho, aku akan mencobanya juga. Seorang pria muda berbaju putih berjalan keluar, dengan sikap yang anggun. Penampilan luarnya jauh lebih baik dari Bianze. Namun, kekuatannya lebih rendah dari Bianze. Bahkan dengan menggunakan jurus yang kuat, dia hanya menyalakan 74 lubang. Meskipun hanya ada perbedaan dari 5 lubang, jaraknya masih sangat besar di antara keduanya. Namun, dia masih mendapatkan perhatian serius dari yang lain. Mereka yakin bahwa dia pasti akan menunjukkan keahlian luar biasa dalam kompetisi 10 hari kemudian. Setiap kali kompetisi diadakan, tibalah saatnya keajaiban seperti itu bersinar secemerlang dan mempesona seperti kembang api. Keajaiban terus muncul. Meskipun ada beberapa orang lain yang telah berhasil menerangi lebih dari 70 lubang, masih belum ada yang berhasil menembus tanda 80 lubang yang mengesankan. Mao Suyu, Wei Bo, dan yang lainnya juga mendekat untuk mencoba, tetapi bahkan jika mereka telah memanggil alat dewa mereka sendiri dan mencoba yang terbaik, yang terkuat, Mao Suyu hanya berhasil menerangi 62 lubang. Tampaknya hanya ada celah 8 lubang, tetapi tidak diketahui seberapa banyak dia harus meningkatkan kekuatannya untuk dapat mengejar ketinggalan. Mungkin dia hanya bisa menerangi lebih dari 70 lubang setelah beberapa puluh juta tahun akumulasi, dan meningkatkan jumlah bintangnya menjadi 20 miliar atau 30 miliar. Mereka baru saja mendorong Ling Han untuk mencoba juga ketika keributan tiba-tiba terjadi di kerumunan. Lihat, Yuan Xingping ada di sini. Di antara seruan seperti itu, kerumunan itu surut seperti air banjir, memungkinkan satu orang untuk melewatinya. Yuan Xingping,
elit teratas yang diakui secara publik dari kompetisi ini. Chapter 1698. Permaisuri bergerak, 92 lubang. Yuan Xingping berpakaian hitam, dan ada beberapa baris sutra emas di kainnya. Setelah melihat lebih dekat, Pola akan berkedip sesekali. Ini adalah baju besi yang berharga, tapi apakah itu dimaksudkan untuk memperkuat serangan atau pertahanan tidak diketahui. Dia sangat tampan, rambutnya hitam dan berkilau, dan kulitnya bersinar seperti batu giok. Penampilannya adalah tipe yang bahkan pria lain akan rasakan jantungnya berdetak lebih cepat ketika mereka memandangnya, pria yang sangat cantik yang ingin dibuat membungkuk oleh pria lain. Tapi itu Yuan Xingping. Bahkan mereka yang lebih menyukai jenis kelaminnya sendiri tidak akan berani menunjukkan ketertarikannya padanya. Yuan Xingping berjalan seolah-olah dia sedang berjalan sangat lambat dan dengan santai. Bahkan jika ada lebih dari 1000 pasang mata yang tertuju padanya, dia masih tidak tergesa-gesa dan santai. Seni pengendalian ketenangannya dipraktikkan dengan sangat baik. Setiap orang juga tidak memiliki perasaan sedikit pun untuk ingin membuatnya terburu-buru. Aura pemuda ini terlalu mencengangkan. Sepertinya dia adalah seorang kaisar yang berani keluar. Siapa yang berani mendesaknya? Akhirnya, dia sampai di depan pilar berlubang dan berhenti. Dihadapkan dengan tingkatan raja muda yang telah bangkit dengan agresif, bahkan pemuda berambut merah itu tampak sangat hormat. Dia berinisiatif untuk menyapanya lebih dulu, dan berkata, "Salam, Saudara Yuan." Yuan Xingping hanya mengangguk sedikit. Tidak perlu baginya untuk menganggap serius pria lain itu, tetapi pemuda berambut merah ini sekarang mewakili Changsun Liang. Jadi dia masih harus memberinya wajah. Dia melihat pilar berlubang itu, dan kemudian dengan santai melontarkan pukulan. Weng, tiang batu itu berguncang kuat, lalu sebanyak 9 baris lubang menyala. 82, seperti yang diharapkan dari Yuan Xingping, terlalu kuat, akhirnya seseorang telah mencapai lebih dari 80 lubang. Pantas saja Yuan Xingping berhasil membawa Double Extreme City menjadi juara seorang diri. Ini benar-benar kekuatan yang tak terbatas. Semua orang berseru kagum. Meskipun mereka semua dalam hubungan yang kompetitif, para pembudidaya selalu menghormati kekuatan, dan Yuan Xingping memang pantas mendapatkan kekaguman mereka. Yuan Xingping sedikit mengerutkan alisnya. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak mencoba lagi. Ini membuat semua orang penasaran. Beberapa orang menduga kalau dia sengaja menjaga kekuatannya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa meskipun dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak mencapai lebih dari 90 lubang. Jadi akan lebih baik untuk berhenti saat dia di depan, meninggalkan sedikit petunjuk, misteri untuk kepribadiannya. Setelah Yuan Xingping, beberapa keajaiban lagi muncul. Tetapi mereka semua hanya mencapai 70 lubang ganjil, dan dia masih satu-satunya yang telah mencapai 80 lubang ke atas. Ling Han pergi, Mao Suyu dan yang lainnya mulai menyemangati Ling Han lagi, tetapi semuanya benar-benar kebetulan. Pada saat ini, keributan lain terjadi di antara massa, dan Yu Jing telah datang. Dalam 100 tahun terakhir, dia telah muncul sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan, seperti bintang jatuh yang melesat di langit, meninggalkan pencapaian yang memukau. Siapa yang tahu berapa banyak Saint King yang hebat telah dikalahkan olehnya. Dan dia juga dikenal sebagai satu-satunya orang yang bisa membuat Yuan Xingping tampil maksimal dalam kompetisi ini. Rok putihnya berkibar, rambut hitamnya turun seperti air terjun, kecantikannya anggun dan halus, dan banyak orang yang belum pernah melihatnya sebelumnya langsung jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Peri dan pemuda berambut merah itu kembali berinisiatif untuk menyapanya. Di babak elit ini, hanya 2 orang ini yang layak mendapat perhatian serius karena Changsun Liang pernah berkata, kedua orang ini cukup menarik. Karena Tuan Putra Suci mengatakan demikian, dia secara alami tidak berani merendahkan mereka juga. Dan Yu Jing juga memberikan wajah lainnya, dan mengangguk sedikit sebagai jawaban. Kemudian, dia melihat ke pilar berlubang, dan tiba-tiba melakukan serangan telapak tangan. Weng, tangan rampingnya seadil giok, dan terlihat sangat enak dipandang,
Tapi orang hanya perlu melihat pola dao besar yang terkondensasi di bawah telapak tangannya, dan pasti tidak akan ada orang yang berani memiliki sesuatu yang tidak pantas. Ide tentang dia. Weng, telapak tangannya mendarat, dan cahaya agung segera melonjak keluar dari pilar berlubang. Itu praktis menyilaukan mata, dan kemudian baris demi baris lubang bersinar. Bahkan lebih baik dari hasil Yuan Xingping, tapi dia jelas telah membangun kekuatan. Meskipun ini mungkin bukan penampilan terkuatnya, jika seseorang menilai bahwa dia lebih kuat dari Yuan Xingping hanya dengan ini, itu pasti akan sangat tidak adil. Ling Han, lanjutkan, Mao Suyu dan yang lainnya membujuk Ling Han untuk ketiga kalinya, berharap tidak ada yang akan memotong antrean kali ini. Memang, tidak ada orang luar yang memotong garis, tetapi permaisuri berdiri lebih dulu. Hari ini, dia mengenakan rok sutra merah. Sebelumnya, Ling Han memeluknya, dan sekarang setelah dia keluar, sosoknya yang tinggi dan ramping segera menarik perhatian orang lain. Permaisuri melangkah ke depan, memancarkan udara unik martabat yang dimiliki oleh tingkat raja, dan yang lainnya tidak menginginkan apapun selain berlutut di bawah kakinya, dan menyerahkan jiwa kecil dan rendah mereka kepadanya. Pemuda berambut merah itu juga berdiri tanpa sadar. Dia tidak tahu mengapa dia melakukannya sendiri. Dan ketika dia tiba-tiba tersadar, dia sudah berdiri dengan hormat dengan kepala tertunduk, seolah-olah dia sendiri sedang menghadapi putra suci Changsun Liang. Permaisuri secara alami tidak akan mengambil hati. Tidak ada signifikansi apakah orang lain menghormatinya atau sebaliknya. Dia mengulurkan tangannya yang tanpa hiasan, dan menekan ringan pada pilar berlubang. Itu adalah tangan seperti giok yang sempurna, dan orang lain akan mengeluarkan air liur melihat betapa indahnya itu. Pukulan ini sangat biasa, dan tidak ada aura menakutkan yang keluar, juga tidak ada kedipan dao hebat. Sepertinya dia hanya menyapa seseorang. Telapak tangannya menekan pilar berlubang. Itu sangat ringan, tetapi pilar berlubang masih sedikit bergetar, dan baris demi baris lubang menyala secara berurutan. 10 baris, 9 baris pertama telah menyala sepenuhnya. Sementara 2 lubang di baris ke-10 telah menyala. 92 lubang. Pada saat ini, semua orang tercengang, mata mereka terbuka lebar dan kepala mereka benar-benar mati rasa, bahkan merasa tercekik. Serangan ringan, dan sebagai hasilnya 92 lubang menyala. Ini pasti serangan telapak tangan yang ringan. Jika dia mencoba yang terbaik, peraturan dao yang hebat pasti akan muncul. Dan serangan seperti itu cukup untuk menerangi 92 lubang. Jadi seberapa kuat dia jika dia mencoba yang terbaik? 99 lubang. 100 lubang. Astaga, ini adalah tingkat raja absolut yang tidak kalah sedikit pun dengan Changsun Liang. Permaisuri tidak mencoba lagi. Dia hanya ingin tahu tingkat perkiraan kekuatan yang mampu dia capai, dan itu sudah cukup. Ling Han tersenyum tipis. Setelah permaisuri menerobos ke Saint King Tier, kecakapan bertarungnya memang semakin meningkat. Jika tidak, bahkan jika dia telah mencoba yang terbaik, dia mungkin hanya akan berhasil menyalakan 90 lubang. Tapi sekarang, 99 lubang seharusnya tidak menjadi batasnya. Beranikah aku menanyakan nama terhormat dari bidadari ini? Pemuda berambut merah itu tampak lebih hormat. Luan Xing, jawab permaisuri dengan tenang, berjalan menuju Ling Han. Jelas bahwa pemuda berambut merah ingin mengetahui lebih banyak informasi, dan mengambil langkah maju, baru akan berbicara lebih jauh, ketika permaisuri mengarahkan tatapan ke arahnya. Dia segera melangkah mundur. Sementara itu, Ling Han sambil tersenyum bertanya, "Bolehkah saya bertanya apakah seseorang boleh membawa anggota keluarganya jika mereka pergi ke Pulau Awan Surgawi?" Pemuda berambut merah itu bingung. Hanya setelah beberapa saat dia menganggukkan kepalanya, dan menjawab, "Ya, tapi paling banyak seseorang hanya bisa membawa satu teman dengan mereka." Ling Han tersenyum pada permaisuri, dan berkata, "Istriku, kalau begitu aku harus berjemur dalam kemuliaanmu kali ini." Permaisuri juga tersenyum, meskipun sangat disayangkan tidak ada yang bisa melihat kecantikannya yang tak tertandingi. Melihat pemandangan ini, orang-orang di daerah itu tidak menginginkan apa-apa selain memukuli Ling Han sampai mati. "Kamu pecundang?"
Bukankah kamu malu pada dirimu sendiri? Ling Han melingkarkan lengannya di pinggang ramping permaisuri dan memelototi yang lain. Dia sedang pamer, bahkan jika kalian menantang, apa yang bisa kamu lakukan? Peri, harap tunggu. Yuan Xingping berjalan mendekat dan berkata, saya baru-baru ini memperoleh teknik surgawi dan dikatakan telah diturunkan dari elit tingkat jiwa yang membagi. Apakah Fairy tertarik mempelajarinya denganku? Teknik langit tingkat membagi jiwa. Semua orang tertegun dan sedih. Yuan Xingping benar-benar menentang alam, benar-benar berhasil mendapatkan teknik surgawi tingkat ini. Namun sekarang, dia bersedia mengeluarkannya untuk mempelajarinya dengan yang lain, menunjukkan bahwa dia pasti telah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan permaisuri. Dia bahkan belum menunjukkan wajah aslinya, dan keajaiban sudah terpesona olehnya sejauh ini. Namun, yang lain sama sekali tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang aneh. Jika mereka yang memiliki teknik surgawi tertinggi, mereka juga akan bersedia mengeluarkannya dan membagikannya dengan permaisuri. Mampu mengembangkan hubungan dekat dengan permaisuri, berapapun harga yang harus mereka bayar akan sepadan. Chapter 1699. Pergi ke pulau itu. Permaisuri hanya memandang Yuan Xingping dengan dingin dan mengabaikannya. Dia terus berjalan ke depan. Peri, Yuan Xingping merasa malu dan mengulurkan tangan ingin menghentikannya. Peng, permaisuri pindah dan Yuan Xingping segera dikirim terbang. Dengan seruan, dia muntah darah seperti orang gila. Semua orang sekali lagi tercengang. Siapa Yuan Xingping? Dia adalah alasan terbesar bahwa kota ekstrim ganda mampu menjadi juara di kompetisi terakhir, dan bahkan dapat diklaim bahwa dia sendirian memenangkan tempat pertama untuk timnya. Namun di depan permaisuri, dia sama sekali tidak setara dengan lawannya. Dewa, Luan Xing, dia berasal dari kota mana? Kota bulan gelap. Kota bulan gelap harus menjadi juara kali ini. Dalam kompetisi terakhir, Yuan Xingping membawa kembali tempat pertama untuk kota ekstrim ganda sendirian, dan sekarang permaisuri bahkan lebih kuat. Jadi keraguan apa yang tersisa tentang pertanyaan itu? Beberapa orang pintar sudah berpikir bahwa mereka harus segera pergi dan bertaruh agar kota bulan gelap mendapatkan tempat pertama. Mao Suyu dan yang lainnya juga tercengang. Mereka hanya tahu bahwa permaisuri sangat luar biasa dengan bakat bintang 2. Tetapi siapa yang menyangka bahwa dia sebenarnya bisa begitu kuat? Dia bisa menjadi tandingan putra suci dari sekte bulan hitam. Ling Han terkekeh, dan kembali, lengannya melingkari pinggang ramping permaisuri. Permaisuri sangat bangga. Demi bersama Ling Han, dia telah melepaskan pilihan untuk bersaing memperebutkan posisi kapten. Tetapi itu tidak berarti sifat agresifnya telah lenyap. Di sisi lain, dia lebih bangga dari siapapun. Jadi, ketika dia menunjukkan kehebatannya sendiri, itu akan sangat menakjubkan. Ketika berita itu menyebar, beberapa segera bergegas untuk bertaruh pada kemenangan kota bulan gelap. Tapi pengumpulan informasi rumah judi juga tidak lambat. Mereka segera menyesuaikan taruhan untuk kota bulan gelap. Selanjutnya, itu dikurangi hingga maksimum, dikurangi menjadi taruhan 100/101. Ini secara praktis sangat percaya bahwa kota bulan gelap akan menjadi juara. Tapi setelah hanya 2 jam, taruhan kota bulan gelap benar-benar meningkat lagi. Meskipun belum mencapai level yang dibesar-besarkan seperti pukul 1.22 lagi, itu masih taruhan 1/4, yang sangat mengejutkan. Siapa yang bodoh? Semua orang segera pergi untuk bertanya-tanya, dan baru kemudian mereka mengetahui bahwa permaisuri sama sekali tidak termasuk dalam tim yang terdiri dari 10 orang. Sial, tak heran jika taruhannya disesuaikan ke atas lagi. Benar, bagaimana mungkin keajaiban yang setara dengan Chang Sun Liang bisa muncul di kota bulan gelap yang kecil? Dia harus menjadi putri suci dari sekte besar, bertemu Ling Han ketika dia bepergian keluar. Dan kemudian hatinya dicuri oleh bocah itu dengan beberapa cara yang tidak diketahui. Wayaya, iri sekali, sangat cemburu, ini benar-benar sangat beruntung. Di benak semua orang, tidak peduli apa, Ling Han tidak mungkin mencapai ketinggian yang setara dengan permaisuri. Jadi bagaimana mungkin itu hanya tempat keberuntungan? Tidak, siapa tahu, dia mungkin menggunakan beberapa trik licik. Jika tidak,
Bahkan jika putri suci dari sekte besar buta, dia tidak akan jatuh cinta dengan pembudidaya dari kota kecil. Pria tercela dan tidak tahu malu ini, pesona permaisuri terlalu kuat, menyebabkan Ling Han menjadi terkenal dalam semalam juga. Namun, reputasinya adalah kebalikan dari kemasyhuran permaisuri. Dapat dikatakan bahwa reputasinya sangat buruk, dan dia benar-benar menjadi sasaran cemoohan yang ingin dihajar semua orang. Ling Han merasa sangat bersalah. Dia hanya menikmati sedikit kemuliaan permaisuri. Jadi bagaimana dia bisa menjadi begitu jahat tanpa penebusan tiba-tiba seperti ini? Ini benar-benar sekelompok orang yang dangkal. Aku hanya terlalu malas untuk bergerak. Takut aku akan menakut-nakuti kalian terlalu parah. Dia menertawakan masalah itu. Pada saat itu, dia hanya berpikir bahwa itu akan menyenangkan. Dan dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menarik begitu banyak permusuhan pada dirinya sendiri. Setelah mengetahui bahwa permaisuri begitu kuat, Long Gaofei juga terkejut. Namun, daftar nama peserta telah dilaporkan, jadi tidak mungkin bahkan jika dia ingin melakukan perubahan sekarang. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas putus asa. Jelas bahwa permaisuri sangat kuat, jadi mengapa dia tidak menunjukkan kekuatan ini sebelumnya? Tentang masalah ini, permaisuri hanya mendapat jawaban satu kata, sulit. Sifat sunderenya benar-benar berpengaruh bahkan pada leluhur duniawi yang memisahkan. Long Gaofei tidak marah sama sekali, tetapi membuat keputusan tegas bahwa mereka pasti harus berusaha keras untuk mendapatkan keajaiban seperti itu. Ketika mereka kembali ke kota bulan gelap, dia harus memikirkan cara agar putra klan panjang merayu permaisuri. Sungguh lelucon, kekuatan kecakapan bertarungnya mendekati keajaiban terkuat dari sekte bulan hitam. Dan sebagai perbandingan, berapa harga Ling Han, bahkan jika dia sudah menikah, mereka masih bisa putus. Seperti kata pepatah, jika umpannya cukup bagus, tidak ada orang yang tidak cukup tergoda. Bagaimana mungkin klan panjang tidak memiliki anak laki-laki yang tampan dan muda, dan pasti akan ada tipe yang cocok dengan selera permaisuri. Sehari kemudian, sebuah kereta mewah melaju. Ini adalah kendaraan yang sengaja dikirim Chang Sun Liang untuk menjemput Ling Han dan permaisuri. Kusir adalah orang tua yang terlihat sangat kurus, dan merupakan tahap puncak Saint King. Dia dengan hormat mengundang Ling Han dan permaisuri untuk naik kereta. Tentu saja, sedikit rasa hormat ini terutama ditujukan pada permaisuri. Adapun Ling Han, dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Hanya orang suci yang agung. Mao Suyu dan yang lainnya sangat iri, namun hanya bisa menyaksikan saat kereta berangkat. Meskipun Long Gaofei belum keluar, dia masih menyapu mereka dengan akal surgawi yang sedikit beriak. Sejujurnya, mereka yang tinggal di Pulau Terapung adalah sosok kuat dari sekte bulan hitam. Bahkan dia tidak pernah memenuhi syarat untuk menginjak satu, dan sekarang, dua junior telah mencapai prestasi ini sebelumnya, yang secara alami membuatnya cemburu dan masam. Gerbong itu segera terbang mengikuti angin, dan terbang di udara, menuju Pulau Awan Surgawi. Pulau-pulau terapung ini semuanya mengorbit di sekitar kota bulan hitam, dan kecepatannya juga sangat cepat. Jadi, jika seseorang ingin menginjak sebuah pulau, bukanlah ide yang baik untuk mengejar dari belakang. Akan lebih baik jika Anda mendekatinya dari depan. Sang kusir secara alami sangat berpengalaman. Segera, dia telah mengarahkan gerbong ke Pulau Terapung, dan setelah mengundang Ling Han dan rekannya untuk turun, dia menurunkan gerbongnya. Dia masih punya tamu lain yang harus dia jemput. Ling Han dan permaisuri menilai lingkungan mereka. Saat ini, mereka berada di tengah jalan yang lebar, dan tidak terlalu jauh di depan mereka ada sebuah kastil besar yang menjulang tinggi yang dikelilingi oleh taman yang indah, bunga mekar dan cerah. Berbagai bebatuan dengan berbagai ukuran tersebar di sekitarnya, dan ada ritme yang tak terkatakan padanya. Mereka tidak mengambil langkah lain ketika mereka melihat sebuah kereta terbang dengan cepat dari kota Black Moon, dan kereta itu mendarat dengan mantap di Pulau Terapung. Ini sebenarnya adalah kereta perang, dan dipenuhi dengan bekas-bekas pertempuran, memancarkan aura usia. Itu ditarik oleh naga perak berkepala 3, Saint King tahap puncak. Ini adalah tipe binatang iblis yang kuat. Jika kulitnya bisa berubah dari perak menjadi emas,
itu akan bisa menembus ke tingkat mundane yang putus dan menjadi binatang abadi. Kereta itu tidak memiliki kusir. Binatang surgawi seperti naga perak berkepala 3 secara alami telah lama mendapatkan kecerdasan, tetapi sifat liarnya jelas sulit untuk dijinakkan. Ketika melihat Ling Han dan Permaisuri, ketiga kepalanya semua mengeluarkan udara dingin, jijik berkedip dalam pandangannya, dan itu benar-benar berusaha untuk menabrak mereka dengan sengaja. Permaisuri sangat marah, dan matanya yang indah melotot saat intimidasi kekaisaran melonjak. Naga perak berkepala 3 langsung ketakutan. Dengan derit, ia membelok keluar jalur, dan menyerbu keluar dari jalan utama, menabrak batu raksasa dengan keras. Dengan tabrakan ini, batu itu segera berubah menjadi potongan-potongan dan naga perak berkepala 3 juga menjadi pusing. Seperti sedang mabuk, pijakannya gemetar dan bergoyang. Pintu kereta terbuka, dan seorang pria muda keluar dari dalam, ekspresinya menahan amarah yang kuat. Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa kereta tiba-tiba berhenti entah dari mana seperti ini? Dia melihat keretanya membelok keluar jalur, dan tunggangannya terlihat benar-benar linglung. Dia tanpa sadar mengarahkan pandangannya pada Ling Han dan Permaisuri, dan dengan mengancam bertanya, "Berani-beraninya kamu benar-benar berani menakut-nakuti tungganganku? Apakah kalian berdua lelah hidup?" Chapter 1700. Musuh di jalan sempit. Tunggangan Anda mencoba melakukan kejahatan dengan menabrak kami, dan tanpa menanyakan benar dan salahnya masalah tersebut, Anda segera meneriaki kami dan menemukan kesalahan. Bagaimana orang bisa begitu sombong dan tidak masuk akal? Ekspresi Permaisuri segera menjadi gelap. Dia hanya menatap dingin pada pemuda ini, dan intimidasi kerajaannya merembes ke udara. Saat ini, seolah-olah langit dan bumi telah runtuh, membuat seseorang merasa berat sampai mati lemas. Pemuda itu juga kewalahan oleh aura ini, tetapi dia jelas adalah orang yang terbiasa sombong. Begitu dia kembali ke akal sehatnya, dia menjadi lebih marah. Kepalanya yang berambut hitam berkibar dengan liar, dan tampak seperti dia ingin menelan seseorang hidup-hidup. Lelucon apa? Dia adalah keturunan yang paling dicintai dari leluhur Tong Clan. Kapan dia pernah diperlakukan dengan hina seperti itu dari orang lain sebelumnya? Saudara Lin, apa yang terjadi? Suara seorang wanita terdengar dari dalam gerbong. Segera, seorang wanita dengan sosok anggun juga keluar. Sosoknya cukup indah dan sangat mempesona, namun pemandangan itu hanya membuat Ling Han merasa bahwa ini benar-benar dunia yang kecil. Wanita ini adalah Liu Muyu. Itu kamu? Pada awalnya, perhatian penuh Liu Muyu tertuju pada pemuda itu, Tong Lin. Tetapi setelah dia kebetulan melirik Liu Muyu dan Permaisuri, dia langsung melompat marah. Beberapa hari terakhir ini bisa dibilang mimpi buruk. Tingkat kultivasinya telah disegel, dan dia telah dilemparkan ke seorang bujangan tua. Syukurlah, dengan ancaman terus-menerus darinya, yang terakhir tidak berani menggunakan kekerasan padanya, dan ketika dia membuka segel yang dipasang Ling Han pada tingkat kultivasinya, dia segera lari untuk menyelamatkan kakaknya. Namun, saudara laki-lakinya itu idiot. Dia telah menjadi sangat takut setelah dia masuk ke tempat itu, dan hanya tahu bagaimana memanggil tidak. Apa gunanya itu? Dia telah dirusak secara mengerikan. Ketika dia melihat bagaimana kakaknya telah mengembangkan trauma psikologis, dan akan segera berteriak melengking saat melihat pria manapun, kebencian Liu Muyu terhadap Ling Han telah mencapai tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Mengapa saudara laki-laki ini begitu penting baginya? Itu karena dia sama sekali bukan saudara laki-lakinya, melainkan putranya. Namun, memiliki anak di luar nikah adalah skandal bagi klan Liu, terutama ketika Liu Muyu adalah seorang ahli kultivasi yang bisa bergabung dengan klan lain ke klan mereka melalui pernikahan, dan mendapatkan dukungan dari kekuatan yang kuat. Jika skandal bahwa dia telah melahirkan seorang anak di luar nikah menyebar, klan kuat apa yang menginginkannya? Dengan demikian, putranya menjadi saudara laki-lakinya. Liu Muyu memang memiliki caranya sendiri. Dia berasal dari kota Satu Bintang, kota Kabut Putih, tetapi dalam beberapa hari yang singkat sejak dia masuk ke kota Bulan Hitam, dia sudah membuat koneksi dengan klan Tong.
Tong Clan adalah klan Severing Mundane, dan leluhur mereka adalah Grand Elder Pesangon keempat. Meskipun itu tidak dianggap sebagai kekuatan tingkat atas di Kota Bulan Hitam, motif utama Liu Muyu bukanlah klan Tong juga. Sebaliknya, dia ingin memanfaatkan klan Tong untuk membuka pintu masuknya ke kelas atas Kota Bulan Hitam. Dan dengan demikian, dia berhasil mendapatkan celah masuk ke Pulau Awan Surgawi. Kamu tahu mereka? Tong Lin bertanya pada Liu Muyu dengan ekspresi gelap. Ekspresi Liu Muyu sama pucatnya. Dia hanya ingin melahap daging Ling Han dan meminum darahnya. Dia menjawab dengan kasar. Merekalah yang melukai Bauer. Siapa mereka? Tong Lin bertanya lebih dulu. Sebagai pemboros Kota Bulan Hitam, dia masih sadar bahwa ada beberapa orang yang tidak bisa dia remehkan. Aku bertemu mereka di kota kedua. Liu Muyu tidak merongrong identitas Ling Han dan Permaisuri, dan hanya fakta terkait. Namun, dia yakin ini sudah cukup. Seperti yang diharapkan, Tong Lin segera menunjukkan ekspresi arogansi, dan amarahnya meningkat lebih jauh pada saat bersamaan. Siapapun yang akan tinggal di kota sekunder harus menunggu permohonan masuk ke kota utama disetujui. Tetapi jika mereka memiliki latar belakang yang kuat, ada juga rute cepat ke Kota Bulan Hitam juga, yang khusus untuk kota penggunaan tokoh-tokoh kuat. Misalnya, jika ada pengunjung yang datang dari Kota Bintang 2 lainnya, atau Kota Bintang 3 telah mengirim utusan untuk memberikan perintah, bagaimana mungkin mereka harus menunggu lebih dari selusin hari sebelum masuk? Dan dari sini, terlihat jelas bahwa identitas kedua orang ini memang biasa-biasa saja. Mereka pasti datang dari Kota Bintang 1 baru-baru ini. Bukankah mereka akan mengadakan turnamen kultivasi? Jadi, ini pas dengan waktunya. Kedua orang ini pasti perwakilan yang datang dari suatu kota kecil. Meskipun Tong Clan hanyalah kekuatan tingkat Severing Mundane, mereka berada di kursi kekuasaan. Jadi mereka secara alami menganggap diri mereka lebih unggul dari yang lain. Bagaimana mungkin Tong Lin tidak marah? Orang desa dari kota kecil benar-benar berani menghalangi jalan tunggangannya. Jika ini menyebar, wajah apa yang akan dia tinggalkan? Berlutut, dia menyatakan dengan dingin. Tampar dirimu, dan jangan berhenti kecuali aku menyuruhmu. Ayo pergi, istri. Orang ini pasti tolol. Ling Han memeluk Permaisuri, dan tidak mau repot-repot berurusan dengan pria bebal semacam ini. Tong Lin melesat dalam satu gerakan, menghalangi jalan Ling Han dan Permaisuri sambil dengan marah berseru. Apakah kamu tahu siapa saya? Kita tahu. Ling Han tersenyum dengan anggukan. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Kamu adalah seorang yang terbelakang, kayu. Tong Lin menekan amarahnya, dan kemudian berkata, saya Tong Lin, dan nenek moyang klan saya adalah Grand Elder Pesangon keempat dan juga Elder Bintang 4 dari Sekte Bulan Hitam. Ada banyak kelas tetua dari Sekte Bulan Hitam, dikategorikan menurut tingkat kultivasi mereka. Misalnya, pemutusan pertama akan menjadi 1 bintang, pemutusan kedua akan menjadi 2 bintang, dan setelah mereka maju ke tingkat jiwa pembagi, yang jiwa akan menjadi penatua bintang 5, jiwa yin akan menjadi penatua bintang 6, jiwa bumi akan menjadi penatua bintang 7, dan yang soul akan menjadi penatua bintang 8. Seorang tetua bintang 8 pada dasarnya akan mampu berdiri di tingkat yang sama dengan Master Sekte. Tetapi bahkan Sekte Bulan Hitam hanya memiliki 3 tetua bintang 8 belaka. Mungkin ada barang antik kuno yang telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa membuatnya penampilan, tetapi jumlah ini tidak boleh lebih dari 5. Ekspresi Tong Lin dipenuhi dengan kesombongan. Meskipun leluhur dari klan Tong hanyalah Grand Elder pemutusan hubungan kerja keempat, yang setara dengan elit terkuat dari Kota Bintang 1, bukankah dia melihat bahwa masih ada posisi resmi sebagai tetua bintang 4 dari Bulan Hitam? Sekte. Ini berarti bahwa leluhur klan Tong akan lebih unggul bahkan dalam menghadapi para tetua agung pemutusan hubungan kerja keempat lainnya. Ling Han tersenyum tipis dan membalas, jadi, apa yang dimaksud Ling Han dengan itu? Tong Lin sedikit kosong. Setelah mengumumkan latar belakang yang menakutkan, bukankah seharusnya pihak lain takut keluar dari akalnya, dan dia bisa melakukan apa yang dia suka dengan mereka? Mengapa kesimpulannya sangat berbeda dari yang dia bayangkan? Kalian tidak bertindak sesuai dengan naskah di sini. Kakak Lin, Liu Muyu juga berjalan mendekat,
Matanya penuh dengan racun, tapi ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia berkata, "Lupakan, jangan berdebat dengan mereka. Mereka sangat kuat. Sayangnya, apa yang Anda takutkan?" Bujukan ini tidak hanya menenangkan amukan Tong Lin, tetapi juga meningkatkan api amarahnya lebih tinggi. "Saya Tong Lin, jadi bagaimana mungkin saya tidak dapat berurusan dengan orang-orang ini? Yang saya inginkan justru sikap ini." Liu Muyu berpura-pura menundukkan kepalanya karena berduka. Tanpa menyalakan api, bagaimana dia bisa membuatnya menjadi keras kepala, dan bagaimana dia memanfaatkannya untuk melakukan pekerjaan kotor untuknya? Dia tahu bahwa Tong Lin jelas bukan tandingan Ling Han. Tapi itu tidak masalah. Tong Lin adalah keturunan yang paling dicintai dari leluhur Tong Clan. Dan jika yang terakhir tahu bahwa dia telah dipukuli, bagaimana dia bisa menelan amarahnya? Ling Han memperhatikan Liu Muyu. Wanita ini benar-benar ular yang jahat. Sepertinya hukuman sebelumnya terlalu ringan, dan dia tidak belajar sama sekali. Dia tersenyum tenang, dan berkata, "Ayam musim semi, bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan kami, ayam muda?" Tong Lin hampir melompat. Puluhan ribu tahun yang lalu, dia sudah bukan ayam musim semi. "Oke. Kamu tidak bisa memanggilku ayam musim semi hanya karena nama keluargaku Tong." Baginya, alamat ayam musim semi ini praktis merupakan penghinaan yang sangat besar. Setelah tidak memiliki S*X untuk puluhan ribu, itu pasti harus karena dia punya masalah di yang daerah. "Di depan prestise Tong Clan kami, Anda ditakdirkan untuk menderita akibat tindakan Anda sendiri," Tong Lin menyatakan dengan dingin. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Segera bersujud dan mohon maaf. Jika tidak, benar-benar banyak orang bodoh." Ling Han bergerak, dan dengan dua suara membuat Tong Lin dan Liu Muyu pingsan. Dia melemparkannya ke semak-semak di kejauhan, dan kemudian, setelah berpikir beberapa lama, melepaskan pakaian mereka. Kedua babi telanjang ini bertumpuk satu sama lain, dan dari permukaan, sepertinya mereka sedang melakukan aktivitas itu. "Istriku, ayo pergi dengan kereta." Ling Han mengulurkan tangan ke permaisuri. Permaisuri setuju dengan senang hati dan naik kereta, sementara Ling Han mengarahkan naga berkepala 3 menuju kastil di depan mereka. Bersambung ke chapter 1701. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.